Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. By the way, support Mimin dengan like, komen dan subscribe. Bab 1101, Tanah Tak Bertuan. Bagaimana mungkin saya membohongi Tuan Muda Robin? Kalau Tuan Muda Robin pergi ke sana lalu menemukan saya membohongimu, maka kamu bisa langsung menamparku sampai mati. Paman Martino segera menggelengkan kepalanya. Hal ini membuat Robin tergerak. 1 jam latihan di dalam menara sama dengan 1 hari latihan di luar menara. Hal seperti ini belum pernah dia dengar sebelumnya dan Warden tidak pernah menceritakan hal ini kepadanya. Sepertinya, Warden masih memiliki beberapa keraguan padanya, dan tidak memberitahukan semua rahasianya kepada dia. Baik, saya akan mempercayaimu kali ini. Robin mengangguk dan membawa bawahannya mengikuti Paman Martino kembali ke manor keluarga Yosua. Tidak lama kemudian, beberapa orang itu tiba dan disambut oleh pemandangan mengejutkan di depan mereka. Perkebunan dengan luas ribuan hektar itu sudah menjadi reruntuhan, tidak ada lagi bangunan yang masih utuh dan lubang besar ada di mana-mana. Di sisi paling utara dari manor ini, sebuah menara menjulang tinggi dan aura kuno terpancar dari menara tua itu. Kepala keluarga. Paman Martino melihat tumpukan abu tulang manusia yang ada di tanah dan segera merasakan itu adalah Warden. Karena dia sudah ikut bersama dengan Warden selama bertahun-tahun, walau berubah menjadi abu dia masih tetap dapat mengenalinya. Sepertinya kita datang terlambat, Dev sudah membunuh kepala keluarga kalian dan kabur. Robin berkata dan sepasang matanya tidak berhenti menatap menara setan. Saat melihat menara setan itu untuk pertama kalinya, Robin sudah tertarik pada aura kuno yang dipancarkan oleh menara setan. Tuan Muda Robin, kamu harus membalaskan dendam kepala keluarga kami. Paman Martino berlinang air mata, tidak akan ada yang menyangka tadi dia kabur dan meninggalkan Warden begitu saja tanpa keraguan sedikitpun. Tenang saja, saya akan terlebih dulu membuktikan apakah perkataanmu benar atau tidak. Robin berkata sambil berjalan masuk ke dalam menara setan itu. Di dalam menara, aura yang kuat terus menyerang ke dalam tubuh Robin, dan membuat darah Robin bergejolak. Tanpa sadar, Robin duduk bersila dan kekuatan di dalam dantiannya mulai berpacu. Setelah merasa 1 jam berlalu, Robin merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Hahaha, ini benar-benar menara pusaka, Warden ini memiliki barang bagus tapi dia sembunyikan untuk dirinya sendiri. Robin berjalan keluar dari menara dan menemukan hari sudah gelap. Robin tercengang dan bertanya kepada bawahannya, berapa lama saya berada di dalam? Tuan Muda, kamu sudah berada di dalam selama 1 hari. Kata bawahan itu. 1 hari. Robin terkejut, dia tidak menyangka hal itu ternyata benar. Pantas saja tubuhnya dipenuhi dengan tenaga, ternyata dia sudah berlatih selama seharian, bukan 1 jam, tapi jelas-jelas dia merasa waktu berjalan dengan sangat cepat dan waktu di dalam menara sangat singkat. Tuan Muda Robin, saya sama sekali tidak membohongimu, melihat kepala keluarga kami sudah meninggal, menara setan ini juga tidak perlu diaktifkan lagi, dia sudah aktif dengan sendirinya. Paman Martino berkata. Hahaha, hahaha. Robin tertawa terbahak-bahak sambil mendongakkan kepalanya, tatapan matanya dipenuhi dengan kegilaan. Kamu melakukannya dengan baik, karena Warden sudah mati, dan tempat ini sudah menjadi tanah tak bertuan, maka saya akan memberimu investasi, kamu bangun kembali tempat ini dan mulai sekarang tempat ini akan menjadi milik keluarga Harman. Robin berkata pada Paman Martino. Paman Martino yang mendengarnya segera berlutut dan bersujud sambil berterima kasih, saya bersedia mengabdi untuk Tuan Muda Robin. Kalian, berjaga di luar, saya mau mengasingkan diri, saya percaya tidak perlu waktu lama, saya sudah bisa mencapai ranah Great Grandmaster Puncak, dan bahkan setengah jalan menuju ranah Master Guru, saat saya menerobos ranah Master Guru, saya akan menjadi satu-satunya generasi muda di kota Gama yang berhasil menjadi Master Guru dan August tidak ada apa-apanya. Robin berkata dengan penuh kegembiraan dan kegarangan, dia sedang membayangkan tidak lama dari sekarang, dia akan menduduki puncak dari generasi muda di kota Gama, menikmati pujian yang datang dari segala penjuru. Tidak lama kemudian, Robin mulai mengasingkan diri, sebuah aura menyelimuti tubuh Robin dan sebuah cahaya merah muncul di kening Robin. Bab 1102, Mengasingkan Diri. Kota Gama, Majelis Perlindungan Hukum. Dev dan Ellie sudah kembali ke kota Gama. Saat Eddie tahu Dev sudah kembali ke kota Gama, hal pertama yang dia lakukan adalah memanggil Dev ke Majelis Perlindungan Hukum. Tuan Dev, kamu harus berhati-hati, para pembunuh dari keluarga Watanabe di negara Partan sudah masuk ke dalam negeri, mengenai berapa orang, bagaimana kekuatan mereka, kami masih tidak dapat memastikannya saat ini, dan mereka sedang mengincarmu. Eddie berkata dengan raut wajah kaku. Pembunuh masuk ke dalam negeri. Bukankah Tuan Graham sudah menangani hal ini, dan memblokir para pembunuh itu di luar perbatasan? Dev berkata dengan ekspresi kaget. Saat itu Eddie bahkan mengatakan agar dia tidak perlu khawatir, Tuan Graham sudah turun tangan langsung dan para pembunuh itu pasti tidak akan bisa masuk ke dalam negeri. Aduh. Eddie menghela nafas, jangan dibahas lagi, keluarga Watanabe itu sangat licik, mereka tidak hanya mengirim para pembunuh itu sekali, alasan mereka menyebarkan berita bahwa mereka akan membunuhmu adalah untuk mengalihkan perhatian kita.
Sekarang, yang saya tahu para pembunuh itu sudah masuk ke dalam negeri dan sekarang para pembunuh itu sedang bersembunyi. Mengenai di mana mereka bersembunyi kami masih belum mengetahuinya, namun fakta bahwa mereka bisa masuk kemari membuktikan ada orang dalam yang membantu mereka, kalau tidak para pembunuh itu tidak mungkin bisa masuk dengan mudah. Siapa yang begitu berani melakukan hal yang mengkhianati negara? Dev terkejut, tidak peduli sekuat apapun seseorang, kalau melakukan hal yang mengkhianati negaranya sendiri seperti ini tidak akan berakhir baik. Eddie menatap Dev dan menggelengkan kepalanya, tidak tahu, namun orang yang melakukan ini pasti memiliki dendam padamu, karena para pembunuh itu datang untuk membunuhmu, tujuan mereka saat ini sangat jelas, jadi orang yang membantu mereka pasti ingin kamu mati. Lantas keluarga King, atau aliansi seni bela diri, atau mungkin keluarga bela diri lainnya. Dev juga tidak bisa memikirkannya, karena dia sudah banyak menyinggung orang dan lebih banyak lagi yang ingin dia mati. Terutama saat pertarungan kali ini, Dev sudah menunjukkan kekuatan naga ilahi dan beberapa keluarga bela diri pasti menginginkan kristal naga setelah mengetahui kekuatannya. Hanya saja sekarang Tuan Graham jelas-jelas melindungi Dev, dan ditambah dengan munculnya 4 tetua iblis yang tiba-tiba membantu Dev membuat banyak keluarga bela diri tidak dapat menebak kekuatan dan identitas Dev yang sebenarnya, jadi mereka bersikap waspada. Tuan Dev, tidak peduli siapa orang yang membantu mereka, saat ini yang paling penting adalah kamu mencari tempat persembunyian untuk bersembunyi. Tuan Graham sudah memberi perintah untuk menemukan para pembunuh yang bersembunyi itu dengan cermat. Eddie membujuk Dev. Baik, saya juga harus mencari tempat untuk mengasingkan diri. Dev perlu mengasingkan diri dan meningkatkan kekuatannya, baik ibunya dan Yuki sedang mengalami penderitaan, dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin untuk mengeluarkan mereka. Tuan Dev, bagaimana kalau kamu menetap di Majelis Perlindungan Hukum? Saya rasa para pembunuh itu tidak akan bernyali besar hingga berani masuk ke Majelis Perlindungan Hukum untuk membunuh orang. Kata Eddie. Tidak, Paman Bram dan yang lainnya juga seharusnya sangat mengkhawatirkanku, saya akan pergi ke lembah pengobatan, jika di sana, para pembunuh itu tidak akan bisa menemukannya. Dev berniat pergi ke lembah pengobatan, alasan pertama karena lembah pengobatan sangat terpencil, dan alasan kedua, karena dia ingin bertemu Bram dan mengabarkan keselamatannya kepada Bram. Sedangkan Helen dan Elena juga ada di lembah pengobatan, dengan begitu akan ada yang menemani Ellie. Setelah berpamitan dengan Eddie, Dev membawa Ellie dan pergi menuju lembah tanpa bayangan. Jika Dev akan mengasingkan diri maka ada beberapa hal yang harus dia sampaikan kepada Steve. Saat ini lembah tanpa bayangan sudah menjadi semakin kuat, tapi Dev masih belum puas. Dalam masyarakat yang menjunjung yang terkuat adalah raja ini, Dev harus mengembangkan kekuatannya sendiri. Dev bergegas pergi ke lembah tanpa bayangan, saat Steve mengetahui bahwa lembah iblis adalah salah satu cabang dari kuil naga langit dari Dev, dia menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Setelah berpesan kepada Steve, Dev membawa Ellie pergi ke lembah pengobatan dan langsung mengasingkan diri untuk berlatih. Bab 1103, Pendekar Samurai. Aliansi Seni Bela Diri Kota Gama. Di hadapan Arthur sudah berdiri 5 orang pendekar samurai negara Partan yang mengenakan kimono dan membawa katana. Setiap dari mereka memiliki kekuatan di atas Great Grandmaster tingkat 8 dan raut wajah mereka sangat dingin. Ketua aliansi, ini adalah orang-orang yang diutus oleh keluarga Watanabe, namun beberapa hari ini tidak ada kabar tentang Dev, dan saya juga tidak berani membiarkan mereka pergi kemanapun, orang-orang dari Majelis Perlindungan Hukum mengirim orang untuk mencari mereka di mana-mana. Wiwanto berkata pada Arthur. Arthur mengamati 5 pembunuh yang dikirim oleh keluarga Watanabe, dan sudut mulutnya terangkat dengan jijik. Dengar-dengar keluarga Watanabe memiliki reputasi yang terkenal di negara Partan, tapi malah mengirim 5 pembunuh dengan kekuatan seperti ini, lantas keluarga Watanabe hanya memiliki kekuatan seperti ini. Arthur tidak merasa 5 pembunuh dengan kekuatan di atas Great Grandmaster tingkat 8 dapat membunuh Dev. Meskipun Great Grandmaster tingkat 8 hanya satu langkah lagi dari Great Grandmaster tingkat puncak, tapi dalam jalan kultivasi, perbedaan satu ranah saja sudah memiliki perbedaan kekuatan yang sangat besar. Great Grandmaster tingkat puncak dan setengah jalan menuju Master Guru juga hanya berbeda satu langkah tapi perbedaan kekuatannya sangat besar. Dan jika seseorang yang sudah setengah jalan menuju Master Guru menembus ranah Master Guru, maka itu sudah menjadi tingkatan yang berbeda lagi. Menjadi Master Guru, sudah memiliki kekuatan untuk membangun sebuah klan di kota Gama. Bodoh. Tiba-tiba seorang pendekar samurai menatap Arthur dengan marah, kami keluarga Watanabe dipenuhi dengan para ahli, hanya untuk membunuh orang Arunika seperti itu tidak perlu mengirim ahli dari keluarga kami. Iya. Arthur melambaikan tangannya dan seketika sebuah energi langsung menamparkan wajah pendekar samurai itu. Pendekar samurai itu langsung terhempas ke udara. Sialan, kalau bukan karena saya turun tangan, kalian pasti sudah menjadi tahanan, masih berani memakiku bodoh. Arthur berkata dengan raut wajah muram. Hanya beberapa pendekar samurai dengan kekuatan Great Grandmaster tingkat 8, Arthur tidak menganggap mereka sama sekali. Pendekar yang ditampar oleh Arthur menatapnya dengan marah namun tidak berani mengatakan apapun lagi. Tamparan Arthur jelas membuat mereka tahu kekuatan yang dimiliki Arthur. Ketua Arthur, hanya beberapa bawahan untuk apa sampai semarah itu.
Saat ini, Masao Nakamura berjalan masuk, raut wajahnya terlihat penuh senyuman. Saat melihat Masao Nakamura, Arthur tersenyum tipis. Duta besar Masao Nakamura, para pendekar samurai negara Partan yang kalian kirim ini tidak terlalu kuat tapi memiliki temperamen yang kuat, berani menyebut siapa saja bodoh. Hahaha, Ketua Arthur jangan perhitungan, setelah pulang saya akan memberi pelajaran kepada mereka. Masao Nakamura tertawa dan berkata. Duta besar. 5 pendekar samurai negara Partan yang melihat Masao Nakamura segera membungkuk dengan hormat dan memberi salam. Piak. Masao Nakamura menamparkan pendekar samurai yang bersikap tidak sopan kepada Arthur tadi dengan keras. Saya beritahu pada kalian, di negara Partan, saya tidak peduli betapa mendominasinya keluarga Watanabe, tapi di Arunika, jika ingin tetap bertahan hidup sebaiknya jaga sikap kalian, jangan sampai belum sempat menyelesaikan misi kalian, nyawa kalian sudah menghilang. Masao Nakamura berkata dengan dingin dan menegur dengan keras. Beberapa pendekar samurai negara Partan itu bahkan tidak berani bernafas dengan kuat, walau keluarga Watanabe sangat hebat tapi mereka tidak akan berani melawan pemerintahan, sedangkan Masao Nakamura adalah pejabat yang mewakili negara Partan di Arunika. Baik. Beberapa pendekar samurai itu segera menjawab. Duta besar Masao Nakamura, kamu juga tidak perlu memberi pelajaran kepada mereka di hadapanku, masalah yang kamu percayakan kepadaku sudah saya selesaikan, sekarang kamu sudah bisa membawa mereka pergi. Arthur sudah mempertaruhkan banyak hal untuk menyelundupkan para pembunuh ini ke dalam negeri, dan sekarang orang-orang ini sudah menjadi kentang panas baginya. Setelah Masao Nakamura membawa orang-orang ini pergi, Arthur baru merasa lega dalam hatinya. Ketua Arthur, di mana keberadaan Dev saat ini? Saya harap Ketua Arthur akan mengawasinya. Ketua Arthur juga sangat ingin membunuh Dev itu bukan? Masao Nakamura berkata dan tersenyum tipis pada Arthur. Arthur mengibaskan tangannya, Dev ada di mana? Saya mana tahu, kalian lacak saja sendiri. Bab 1104, tidak bisa menanggung rasa malu ini. Ketua Arthur, saya berharap kamu sebaiknya membantu saya, jika saya melacaknya sendiri dan Majelis Perlindungan Hukum sampai mengetahuinya, maka mereka akan tertangkap dan jika mereka disiksa, saya tidak bisa menjamin mereka tidak akan menjual namamu. Masao Nakamura berkata sambil tersenyum, namun ada ancaman kuat di dalam nada bicaranya. Raut wajah Arthur menjadi dingin dan mengernyitkan keningnya, kamu mengancamku. Tidak, Ketua Arthur salah paham, saya hanya berbaik hati memperingatkanmu. Masao Nakamura tetap terlihat tersenyum. Arthur tidak mengatakan apapun, dia menatap Masao Nakamura dengan dingin, namun dia tahu rahasianya sudah berada di tangan Masao Nakamura. Setelah sesaat, Arthur baru berkata dengan perlahan, saya akan mengutus orang untuk melacaknya, dalam waktu beberapa hari pasti akan menemukan keberadaan Dev. Kalau begitu, terima kasih banyak Ketua Arthur, Masao Nakamura menangkupkan tangannya. Namun saya peringatkan kepadamu, beberapa pembunuh yang kalian utus kemari adalah lelucon, mereka tidak mungkin bisa membunuh Dev. Arthur memperingatkan. Itu tidak perlu dikhawatirkan oleh Ketua Arthur, meskipun kekuatan mereka berlima tidak kuat tapi saat mereka bekerja sama, walau seorang Great Grandmaster tingkat puncak seperti Ketua Dewan Wiwanto juga belum tentu bisa melawannya. Masao Nakamura berkata dengan penuh percaya diri. Baiklah kalau begitu, Arthur mengangguk. Arthur tahu, ada orang yang walau kekuatannya tidak kuat tapi jika mengerti teknik serangan gabungan, dan bekerja sama, maka kekuatannya akan berlipat ganda. Karena keluarga Watanabe memutuskan untuk mengirim 5 orang ini, maka pasti ada keunggulan mereka. Keluarga King, Kota Gama. Kekalahan August dalam pertarungan menjadi aib bagi keluarga King, dan juga membuat August, orang paling berbakat di generasi muda menjadi bahan tertawaan semua orang. Perlu diketahui keluarga King memiliki afiliasi dengan banyak keluarga lainnya di seluruh dunia. Setelah kekalahan August, sejumlah keluarga yang memiliki afiliasi secara mengejutkan mengumumkan pemisahan diri dari keluarga King, dan membuat nilai pasar keluarga King di dunia bisnis seketika menderita kerugian besar. Dev si brengsek ini, cepat atau lambat saya pasti akan membuat dia membayar harganya. Melihat August yang terluka parah, Navin menggertakkan giginya dan tatapannya penuh dengan kemarahan. Kepala keluarga, Guru Atta sudah datang. Efron berjalan masuk dan berkata pada Navin. Cepat persilahkan dia masuk. Navin yang mendengar itu segera bangkit berdiri untuk menyambutnya. Saat ini, Guru Atta berjalan dengan tergesa-gesa dan saat melihat August terbaring di tempat tidur, sepasang matanya penuh dengan api kemarahan. Berani melukai muridku hingga separah ini, benar-benar pantas mati. Guru Atta berkata sambil berjalan ke sisi tempat tidur dan duduk di samping tubuh August. Guru. Melihat Guru Atta datang, August merintih dan menangis. August masih dapat menahan rasa sakit dari luka di tubuhnya, tapi ini terlalu memalukan, dia tidak bisa menanggung rasa malu ini. August, kamu tidak perlu menangis, nanti guru akan memeriksa keadaan tubuhmu. Guru Atta memegang pergelangan tangan August, dan sebuah energi melesat ke dalam tubuh August. Setelah beberapa saat, raut wajah Guru Atta menjadi sangat jelek. Ini jelas terlalu kejam, dia menghancurkan seluruh tulang yang ada di tubuh August, Dev ini benar-benar pantas mati. Guru Atta menggertakkan giginya dan berkata dengan ganas.
Guru Atta, apakah kamu memiliki pil obat mujarab yang bisa membuat August pulih dengan cepat? Navin segera bertanya. Dalam situasi saat ini, sepertinya hanya bisa mengundang orang-orang dari lembah pengobatan untuk membantu, karena mereka adalah ahli dalam bidang ini. Guru Atta berkata. Mendengar lembah pengobatan, membuat raut wajah Navin menjadi jelek. Karena lembah pengobatan jelas-jelas berpihak pada Dev, meskipun tidak tahu apa hubungan Dev dan lembah pengobatan, tapi dapat dilihat jika lembah pengobatan sangat menghormati Dev. Sekarang mereka harus mengundang orang dari lembah pengobatan, sepertinya orang-orang dari lembah pengobatan juga tidak akan datang. Bab 1105, Malapetaka yang Fatal. Kenapa, kalian keluarga King bahkan tidak sanggup mengundang orang dari lembah pengobatan? Melihat raut wajah Navin yang jelek, Guru Atta bertanya padanya. Aduh, tidak merahasiakannya dari Guru Atta, jika kami mengundang orang dari lembah pengobatan tidak akan menolak, namun kali ini sepertinya akan sulit, lembah pengobatan entah memiliki hubungan apa dengan Dev, dalam pertarungan kali ini mereka memihak pada Dev. Kalau kami mengundang orang dari lembah pengobatan sekarang, bukankah itu mencari masalah untuk diri sendiri? Navin menghela nafas dan berkata dengan sedikit pasrah. Ada hal seperti itu. Guru Atta mengernyitkan keningnya, lalu berkata, kalau begitu, saya akan pergi sendiri, tidak peduli apapun hubungan antara lembah pengobatan dan Dev, saya percaya mereka pasti akan memberi muka kepada saya. Kalau begitu terima kasih banyak Guru Atta, jika Guru Atta yang maju, lembah pengobatan tidak mungkin tidak memberi muka. Navin berkata dengan penuh semangat. Guru Atta pun pergi setelah berbicara beberapa kata dengan August. Di saat Guru Atta pergi, Navin bertanya pada Efron, apakah para pembunuh yang dikirim oleh keluarga Watanabe sudah masuk ke dalam negeri? Efron menganggukkan kepalanya, benar, sekarang sudah berada di kota Gama, dalam 2 hari terakhir Majelis Perlindungan Hukum terus mencari para pembunuh itu dan dengar-dengar Tuan Graham sangat marah, dia juga sedang diam-diam melacak siapa yang membantu para pembunuh itu masuk. Apa perlu dilacak lagi, pasti aliansi seni bela diri yang membantu mereka masuk, Arthur itu paling ingin Dev mati. Navin mendengus dingin. Tapi, kepala keluarga belakangan ada rumor yang mengatakan bahwa keluarga King diam-diam bekerja sama dengan keluarga Watanabe dan membantu para pembunuh itu masuk ke dalam negeri, demi membunuh Dev dan membalaskan dendam Tuan Muda. Kata Efron. Omong kosong, Navin mengumpat dengan marah, jika saya ingin membunuh Dev, apa perlu mendatangkan pembunuh dari keluarga Watanabe, lantas keluarga King tidak memiliki orang. Hanya Arthur dan yang lainnya yang dapat melakukan hal seperti ini demi reputasi bajingan mereka. Namun, walau mengumpat, Navin juga mengkhawatirkan rumor seperti ini, itu akan membuat dirinya menjadi sorotan para pemerintahan. Karena masalah sudah menjadi seperti ini, tidak boleh dianggap bercanda lagi, jika ada bukti yang ditemukan maka mungkin akan ada malapetaka yang fatal. Buat sebuah pernyataan di forum bela diri mewakili keluarga King, kutuk keras masalah bekerja sama dengan pembunuh dari negara Partan, dan minta seseorang untuk memata-matai pergerakan Dev, lalu sebarkan berita setelah kamu mengetahui keberadaannya. Navin terus berkata kepada Efron. Jika orang-orang dari negara Partan itu benar-benar dapat membunuh Dev, maka Navin tidak perlu mengutus bawahannya sendiri untuk turun tangan, beberapa pelindung yang terakhir kali diutus tidak pernah terlihat dan terdengar lagi setelahnya, jelas mereka sudah dibunuh oleh Dev. Baik, Efron menganggukkan kepalanya. Pergi dan bawakan cambuk urat harimauku. Navin berpesan. Efron mengangguk, dia tahu Navin menginginkan cambuk urat harimau itu pasti untuk melampiaskan kemarahannya pada Esther. Dev adalah putra dari Esther, sekarang Dev memukul August hingga seperti ini, Navin hanya bisa melampiaskannya kepada adiknya sendiri. Segera, Efron membawakan cambuk urat harimau dan mengikuti Navin ke penjara bawah tanah keluarga King. Di dalam penjara bawah tanah yang remang-remang itu, Esther sedang duduk, termenung, kalau bukan karena memiliki pegangan yang kuat terhadap Dev di dalam hatinya, dia mungkin tidak akan bisa bertahan selama ini. Dia tidak ingin mati sebelum bertemu dengan anaknya walau hanya 1 kali. Itulah mengapa kepala pelayan Ryu saat itu mengambil risiko dan memberitahukan Esther berita mengenai Dev, dia berharap Esther akan bertahan. Hanya dengan terus bertahan maka akan ada harapan. Pintu penjara bawah tanah dibuka, Navin perlahan-lahan berjalan masuk, Efron membawakan cambuk urat harimau di belakangnya dan tidak berani menatap Esther. Esther dikurung di dalam sini, hanya sedikit orang dari keluarga King yang tahu, Efron termasuk salah satu generasi muda keluarga King, dan juga satu-satunya yang mengetahui hal ini, bahkan August pun tidak tahu, kalau bibinya sendiri dikurung di penjara bawah tanah. Bab 1106, Surga Dunia. Orang luar sama sekali tidak tahu mengenai masalah keluarga King, karena masalah seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Meracuni ayah kandungnya, mengurung adik kandungnya, adalah sesuatu yang akan dicemooh dan dihina oleh orang, jadi Navin terus merahasiakannya. Tentu saja, alasan lain kenapa dia merahasiakannya karena rahasia yang ingin diketahui olehnya, mengenai tentang apa rahasia itu, Efron juga tidak tahu, mungkin hanya Navin dan Esther yang mengetahui hal ini. Melihat Navin membawa cambuk urat harimau datang, Esther seketika mengerti sesuatu dan bangkit berdiri perlahan-lahan, wajahnya penuh rasa acuh tak acuh.
Sudah 20 tahun lebih, dia sudah melalui apa yang harus dia lalui, dan semua yang telah terjadi sudah tidak lagi membuat perbedaan baginya. Melihat Esther yang acuh tak acuh, Navin menjadi semakin marah, dia mengambil cambuk urat harimau itu dan menghantamkannya ke tubuh Esther dengan ganas. Luka cambuk yang berdarah mulai bermunculan, dan sangat mengejutkan orang yang melihatnya. Namun ekspresi wajah Esther tetap tidak berubah, bahkan tidak mengernyitkan keningnya, seolah-olah cambuk itu tidak mengenai tubuhnya sendiri. Anak haram terkutukmu itu telah tumbuh besar dan memiliki kekuatan, berani memukuli August sampai terluka, cepat atau lambat saya akan menangkapnya dan menyatukan kembali kalian ibu dan anak. Navin menggertakkan giginya, dan menghantamkan cambuk urat harimau yang ada di tangannya dengan keras. Mendengar Navin membahas tentang putranya, raut wajah Esther sedikit berubah, dia sangat ingin membuka mulut dan bertanya bagaimana keadaan anaknya. Namun pada akhirnya dia tetap tidak berbicara, karena dia tahu walau dia bertanya, dia tidak akan mendapatkan jawaban apapun dari Navin. Navin mencambuk Esther untuk melampiaskan kekesalannya, sedangkan Efron mengeluarkan ponselnya dan diam-diam merekam video itu. Efron berkeringat dingin, sepasang tangannya gemetar, dia sedang bermain dengan nyawanya, jika Navin sampai tahu dia sedang merekam, maka pasti akan langsung membunuhnya. Namun Efron mengambil risiko dan diam-diam merekam video ini karena dia memiliki rencananya sendiri. Jika mengandalkan kekuatannya dan diam-diam mengambil alih posisi Navin sebagai kepala keluarga secara paksa, Efron tahu itu akan sangat sulit, bahkan dia mungkin tidak akan bisa mempunyai kesempatan seumur hidupnya. Jadi dia membutuhkan bantuan, yang bisa membantunya membunuh Navin dan putranya. Setelah mencambuk Esther dengan ganas, Navin menarik nafas panjang dan melemparkan cambuk urat harimau di tangannya kepada Efron lalu berjalan keluar dari penjara bawah tanah. Efron bergegas mengikutinya. Esther yang tubuhnya dipenuhi dengan luka perlahan-lahan duduk, luka-luka ini akan membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh. Di sini, semua kekuatan Esther disegel, dia hanya orang biasa, jadi untuk memulihkan luka-luka ini akan memakan waktu yang panjang. Tepat setelah keluar dari penjara bawah tanah, Efron langsung pergi, namun saat baru berjalan keluar dari kediaman keluarga King, dia langsung mengirimkan video itu. Dia merekam video itu dan ingin mengirimkannya kepada Dev, hanya dengan begitu Dev akan menjadi semakin marah, dan Dev akan bertarung mati-matian dengan Navin dan putranya, alangkah baiknya jika dia bisa membunuh Navin dan putranya. Namun Efron tidak tahu bagaimana cara menghubungi Dev, jadi dia mengirimkan video itu kepada Bram, karena dulu Bram juga merupakan anggota keluarga King, jadi Efron mengenalnya. Efron tahu, Bram pasti akan menghubungi Dev dan pada saatnya nanti, saat Dev melihat video ini, dia pasti akan sangat marah. Namun, dengan melakukan hal itu, Efron juga terlalu mengambil risiko, jika video itu terlihat oleh Navin, maka dia akan langsung tahu tanpa perlu menebak, orang yang merekamnya pasti adalah Efron. Namun risiko dan peluangnya seimbang, dan Efron sudah tidak ingin menunggu lagi. Saat ini, Bram yang berada ratusan mil jauhnya sedang berjalan-jalan di lembah pengobatan, selama masa beristirahatnya di sini membuat Bram jatuh cinta pada tempat ini. Udara di sini sangat bagus, pemandangannya juga bagus, dan ada begitu banyak orang biasa yang melewati kehidupan mereka yang biasa. Tidak ada yang saling menipu, tidak ada pertempuran, tidak ada pertumpahan darah di sini, ini adalah surga dunia. Bab 1107, Menyayat Hati. Saat sedang berjalan-jalan, ponsel Bram tiba-tiba berdering, jadi dia mengeluarkannya dan raut wajahnya menjadi sedikit ens. Selama dia berada di lembah pengobatan, tidak ada orang yang menghubunginya. Paman Bram, siapa yang mengirim pesan kepadamu? Apakah itu pesan spam? Elena yang ada di sampingnya bertanya. Selama ini, dia yang terus menemani Bram berjalan-jalan, karena Elena juga tidak perlu berlatih, sedangkan Helen setiap hari selalu mencoba yang terbaik untuk berlatih, dan di seluruh lembah pengobatan, saat Alfred dan yang lainnya melakukan alkimia untuk memurnikan pil obat yang bagus, Helen pasti akan menjadi orang pertama yang datang dan memintanya. Alfred dan yang lainnya tidak bisa melakukan apapun pada Helen, bagi mereka Helen adalah pacarnya Dev, dan Dev adalah penguasa lembah, jadi Helen secara alami adalah nyonya dari penguasa lembah pengobatan. Siapa tahu? Bram berkata sambil membuka pesan itu. Saat sebuah video muncul, Bram seketika terdiam. Saat dia melihat video yang memperlihatkan Esther dicambuk dengan ganas, tubuhnya tanpa sadar gemetar, dan kemarahan memenuhi matanya. Kalau Bram tidak kehilangan kekuatannya saat ini, dia pasti sudah pergi ke kediaman keluarga King tanpa ragu. Walau itu artinya mempertaruhkan nyawanya sendiri, dia tetap akan memberi pelajaran kepada keluarga King. Paman Bram, ada apa? Melihat Bram menjadi sedikit aneh, Elena bergegas bertanya kepadanya. Oh, tidak apa-apa. Bram segera menyimpan kembali ponselnya. Dia tidak ingin ada yang tahu, terutama Dev. Jika Dev sampai tahu maka dia akan menjadi sangat marah, mungkin dia juga akan langsung pergi ke keluarga King tanpa memikirkan akibatnya. Pada saatnya walau Dev memiliki kekuatan yang hebat, dia juga tidak akan bisa melarikan diri dari keluarga King. Keluarga King begitu tersembunyi hingga beberapa tetua mereka saja sudah mencapai tingkat Great Grandmaster puncak, belum lagi Navin sendiri, sekarang tidak ada yang tahu sudah sampai di mana kekuatan Navin.
Elena menatap Bram dengan ens, namun dia tidak bertanya lagi, dan melangkah maju dan memapah Bram yang gemetaran. Sedangkan saat ini, Dev yang sedang mengasingkan diri di dalam ruangan untuk berkultivasi, tiba-tiba membuka matanya dengan kaget, dan keningnya dipenuhi dengan keringat dingin. Tubuhnya juga menjadi basah kuyup, saat dia berkultivasi dia tidak pernah mengalami hal seperti ini. Entah kenapa, saat ini Dev merasa jantungnya berdebar-debar, seolah ada sesuatu yang menarik-nariknya. Apa yang terjadi? Dev mengernyitkan keningnya dan raut wajahnya menjadi jelek. Dia ingin berkonsentrasi dalam kultivasinya tapi dia tidak bisa menenangkan hatinya. Dev perlahan-lahan bangkit berdiri dan berjalan keluar dari kamar, dia ingin menenangkan diri. Di saat ini, di depan pintu lembah pengobatan, Edward sedang membawa pasukannya berjaga di depan pintu. Seorang pria berjubah tou mendekat dengan langkah cepat. Siapa? Ini adalah lembah pengobatan, orang lain tidak diizinkan masuk ke dalam. Melihat ada yang datang, Edward segera berteriak untuk menghentikannya. Saya adalah Guru Atta, secara khusus datang ke lembah pengobatan untuk meminta pertolongan medis. Orang yang datang adalah gurunya August, Guru Atta, demi mempercepat pemulihan August dia hanya bisa datang ke lembah pengobatan secara langsung. Saat mendengar nama Guru Atta, Edward seketika bersikap penuh hormat. Ternyata Guru Atta ya, mohon tunggu sebentar, saya akan segera memanggilkan tetua. Edward berkata lalu bergegas berbalik dan berlari ke dalam lembah pengobatan. Guru Atta di sisi lain, mencari sebuah batu besar dan duduk untuk beristirahat. Guru Atta bahkan tidak berhenti sepanjang perjalanan kemari agar bisa tiba dengan cepat. Dapat dilihat bahwa Guru Atta sangat peduli terhadap August, dia sudah menganggap August seperti putranya sendiri. Segera, Alfred datang dengan tergesa-gesa, dan saat melihat Guru Atta dia segera menghampiri, Guru Atta, apa yang kamu butuhkan sampai-sampai datang langsung kemari, kamu bisa berpesan kepada bawahanmu saja, saya bisa langsung mengantarkannya kepada Guru Atta. Guru Atta tersenyum, dan merasa sangat senang dalam hati saat melihat sikap Alfred. Tetua Alfred, seorang muridku dipukuli hingga terluka oleh orang lain, seluruh tulang di dalam tubuhnya hancur, jadi saya secara khusus datang kemari dan berharap bisa mendapatkan obat dari lembah pengobatan untuk menyembuhkan muridku. Tanya Guru Atta. Bab 1108, kamu adalah penguasa lembah pengobatan. Lukanya separah itu, Alfred tercengang lalu berkata, namun, bukannya tidak ada cara untuk menyembuhkannya, dengan menggunakan salep giok hitam maka dalam 10 hari, murid Guru Atta pasti akan kembali sehat. Benarkah? Guru Atta menjadi kegirangan, kalau begitu mohon bantuan Tetua Alfred untuk memberikan salep giok hitam kepada saya, mengenai harganya Tetua Alfred bisa meminta berapapun, tidak masalah. Guru Atta, ini bukan masalah uang, karena salep giok hitam hanya bisa diramu oleh penguasa lembah kami, jadi akan membutuhkan waktu. Alfred menjelaskan. Kalau begitu mohon bantuan Tetua Alfred untuk menjelaskan kepada penguasa lembah secepatnya, kalau kali ini muridku bisa disembuhkan, tidak hanya saya yang akan berhutang budi kepada lembah pengobatan, tapi keluarga King juga akan sangat berterima kasih kepada kalian. Kata Guru Atta. Namun perkataan Guru Atta barusan membuat raut wajah Alfred berubah. Guru Atta, orang yang ingin kamu sembuhkan apakah itu August dari keluarga King? Tanya Alfred. Benar, August adalah muridku, dalam pertarungan kali ini dia terluka berat karena Dev, jadi saya membutuhkan bantuan lembah pengobatan, namun saya tahu, sepertinya lembah pengobatan memiliki hubungan dengan Dev. Guru Atta berkata dengan ringan dan langsung mengakuinya. Kalau begitu, maaf, Guru Atta sebaiknya pulang saja. Setelah selesai berkata, Alfred berbalik dan hendak berjalan masuk ke dalam lembah pengobatan. Hal ini membuat Guru Atta tercengang, aura di tubuhnya seketika meledak dan langsung menghalangi jalan Alfred. Tetua Alfred, apa maksudmu? Guru Atta bertanya dengan dingin. Kami lembah pengobatan tidak akan mengobati anggota keluarga King, terutama August. Alfred berkata dengan wajah tanpa ekspresi. Kenapa? Lantas kalian lembah pengobatan memiliki masalah dengan keluarga King? Kalau lembah pengobatan memiliki salah paham dengan keluarga King, saya bisa membantu menengahi masalah dan menyuruh keluarga King untuk meminta maaf. Guru Atta tidak mengerti kenapa Alfred begitu membenci keluarga King. Guru Atta tidak perlu mengatakan apapun lagi, kamu pulang saja, penyakit August tidak akan kami periksa. Sikap Alfred sangat keras, sama sekali tidak ada ruang untuk negosiasi. Bagaimana kalau saya memaksa kalian untuk memeriksanya? Guru Atta menunjukkan ekspresi dingin dan aura yang mendominasi mulai menyelimuti Alfred. Alfred tidak memiliki kekuatan untuk melawan Guru Atta, jadi dia tidak berniat untuk melawan. Walau kamu membunuhku, membunuh semua orang di lembah pengobatan, kami juga tidak akan mengobati August. Alfred berkata dengan tenang. Saat ini, banyak orang-orang lembah pengobatan yang sudah menerjang keluar dan mengepung Guru Atta. Guru Atta tidak panik sedikit pun, dia mengulurkan tangannya dan langsung mencekik leher Alfred. Percaya tidak saya bisa mengantarmu ke neraka sekarang juga. Guru Atta menyipitkan sepasang matanya, tubuhnya dipenuhi dengan aura pembunuh. Alfred memejamkan matanya dan tidak mengatakan apapun.
Adegan ini membuat Guru Ata hampir mati kesal, dia menggertakkan giginya dan berkata, saya tanya sekali lagi, kamu mau menyembuhkan August atau tidak? Tidak mau, Alfred berkata dengan tegas. Tidak mau, kalau begitu saya akan membunuhmu. Guru Ata mengerahkan kekuatan pada tangannya, dan ini membuat Alfred kesulitan bernafas, raut wajahnya sudah mulai berubah. Sialan, berani bersikap liar di lembah pengobatan. Di saat ini, sebuah pedang tajam tiba-tiba melintas dan langsung menebas tangan Guru Ata. Guru Ata terkejut dan segera melepaskan Alfred, lalu menyentakkan tubuhnya ke belakang. Penguasa lembah. Melihat Dev datang, semua orang lembah pengobatan berteriak dengan serempak. Sedangkan Guru Ata mengernyitkan keningnya, kamu adalah penguasa lembah pengobatan. Dia tidak menyangka, penguasa lembah pengobatan masih begitu muda, dan tampak mengejutkan baginya. Bab 1109, yang asli. Dasar tua bangka, meminta bantuan itu ada etikanya, apakah kamu menggertak lembah pengobatan karena merasa dirimu mempunyai kekuatan? Dev menatap Guru Ata, dan berkata dengan suara dingin. Guru Ata menggertakkan giginya namun pada akhirnya dia menahan amarahnya dan menangkupkan tangannya pada Dev, penguasa lembah, saya datang untuk meminta orang-orang dari lembah pengobatan kalian untuk menyelamatkan muridku, selama lembah pengobatan bersedia, apapun persyaratannya tidak masalah. Cuy, walau kamu memberikan segunung emas dan segunung perak, saya juga tidak akan menyembuhkan August, dia terluka karena dipukuli olehku, menurutmu apakah saya akan pergi menyelamatkannya? Dev berkata dan tersenyum dingin. Guru Ata tercengang lalu menatap Dev dengan tidak percaya, lantas kamu adalah Dev. Benar, saya adalah Dev. Dev mengangguk. Mendengar hal ini Guru Ata menjadi semakin bingung, dia sama sekali tidak pernah menyangka kalau Dev adalah penguasa lembah pengobatan. Bagaimana mungkin? Kenapa kamu bisa menjadi penguasa lembah pengobatan? Guru Ata mengalihkan pandangannya kepada Alfred, meskipun Guru Ata tidak pernah bertemu dengan penguasa lembah pengobatan, tapi dia pernah berurusan dengan Alfred. Kamu tidak perlu melihatku, beliau adalah penguasa lembah pengobatan yang asli. Alfred menunjuk Dev dan berkata. Melihat Alfred berkata seperti itu, Guru Ata tidak bisa tidak percaya, dan menatap Dev dengan sedikit tidak percaya. Lalu menggerakkan giginya, nak, kamu sudah melukai muridku, dendam ini cepat atau lambat pasti akan saya balaskan, tanpa lembah pengobatan, saya juga bisa menyembuhkan luka muridku. Guru Ata memelototi Dev dengan garang lalu pergi dengan kesal. Setelah Guru Ata pergi, Alfred berkata dengan sedikit khawatir, penguasa lembah, jika kamu membiarkan orang itu pergi, maka keberadaanmu di lembah pengobatan akan terbongkar dan mungkin akan ada yang datang kemari untuk melawanmu. Lakukan saja sesuai dengan situasinya nanti, belum lagi dengan kekuatan yang kita miliki saat ini, sepertinya tidak akan bisa menahan orang itu. Dev bisa merasakan kekuatan Guru Ata sangat kuat. Alfred tidak mengatakan apapun, dia juga tahu apa yang Dev katakan benar, walau semua orang di lembah pengobatan menyerang bersarna, ingin menghentikan Guru Ata akan membuat mereka membayar harga yang menyakitkan. Dev, apa yang baru saja terjadi? Saat ini, Bram datang ditemani oleh Elena. Lalu Ellie dan Helen juga menghampiri. Paman Bram, guru dari August datang untuk meminta bantuan medis kepada lembah pengobatan, jadi saya mengusirnya. Dev berkata dengan jujur. Guru Ata itu, raut wajah Bram tampak terkejut, sepertinya kamu tidak bisa bersembunyi terlalu lama lagi di lembah pengobatan, bukankah kamu sedang mengasingkan diri untuk berlatih, kenapa tiba-tiba terbangun? Saya juga tidak tahu, Dev menggelengkan kepalanya dengan tatapan kusam, saat sedang berkultivasi, saya tiba-tiba merasakan rasa sakit yang menyayat hati, dan seluruh tubuh saya menjadi tidak enak, jadi ingin menenangkan hati tapi tetap saja tidak bisa. Bram yang mendengarnya seketika teringat pada video yang baru saja dia terima, Dev pasti memiliki ikatan batin dengan ibunya, saat ibunya dipukuli dengan parah, Dev akan merasakannya. Hanya saja Bram tidak menunjukkan video itu kepada Dev, dengan kekuatan Dev saat ini, dia masih tidak cukup kuat untuk melawan keluarga King, namun dengan temperamen Dev, kalau dia melihat ibunya dipukuli seperti itu, dia pasti akan segera pergi ke keluarga King tanpa memedulikan hidup matinya. Setelah Guru Ata pergi, lembah pengobatan kembali menjadi tenang, Dev kembali mengasingkan diri dan mencoba menenangkan dirinya dengan sekuat tenaga. Sedangkan Bram, merasa suasana hatinya sangat berat dan mengurung diri di dalam kamar selama beberapa hari dan tidak keluar untuk berjalan-jalan. 3 hari kemudian, lembah pengobatan kedatangan 5 orang tamu tak terduga. 5 orang itu merupakan pendekar samurai negara Partan yang membawa katana, berdiri dengan dingin di depan pintu masuk lembah pengobatan. Dev ternyata bersembunyi di dalam sini, memang sangat terpencil. Kawasaki Koichi, pemimpin dari 5 orang pendekar samurai negara Partan melihat ke arah lembah pengobatan yang ada di depannya dan berkata dengan ringan. Bab 1110, Ronin. Kakak pertama, tempat ini sangat indah dan ada bau bahan obat yang kuat, dengar-dengar ada banyak pil obat di tempat ini, kali ini kita akan menjadi kaya. Kawasaki Hiroji berkata dan terkekeh. Kawasaki Koichi mengangguk, kali ini kita 5 bersaudara melakukan perjalanan yang tidak sia-sia, jika nanti menemukan barang bagus, ambil saja. Hahaha, saya mau melihat apakah ada gadis cantik di sini.
Mata Kawasaki Hirozo berbinar dan di matanya hanya ada wanita cantik. Segera, aura menakutkan dari 5 orang itu menyelimuti lembah pengobatan dalam sekejap. Alfred yang sedang melakukan alkimia merasakan aura itu dan raut wajahnya seketika berubah, dia bergegas membawa bawahannya pergi ke pintu masuk lembah. Ellie dan Helen yang sedang berlatih juga langsung bergerak dan menuju ke pintu masuk lembah secepat kilat. Beberapa aura menakutkan ini membuat raut wajah mereka semua berubah drastis. Siapa kalian? Ini adalah lembah pengobatan, orang luar tidak diizinkan masuk ke dalam. Di depan pintu masuk lembah pengobatan, 2 orang murid lembah pengobatan menghentikan 5 pendekar samurai dari negara Partan. Bodoh. Kawasaki Hiroji maju dan mengumpat dengan marah, lalu mengeluarkan katananya. Hanya terlihat sebuah sinar dingin yang melintas. 2 orang murid lembah pengobatan itu bahkan belum sempat bereaksi, noda darah yang tipis sudah muncul di leher mereka dan jatuh ke tanah dalam sekejap. 5 orang pendekar samurai itu berjalan masuk ke dalam lembah pengobatan, tapi tidak lama kemudian, Alfred sudah tiba bersama bawahannya, dan menghentikan jalan ke 5 orang itu. Melihat 2 orang murid lembah pengobatan yang mati tragis di depan pintu, Alfred mengernyitkan keningnya dan bertanya dengan dingin, siapa kalian sebenarnya? Berani masuk ke lembah pengobatan tanpa izin dan membunuh murid lembah pengobatan. Kawasaki Koichi melirik Alfred lalu bertanya, apakah Dev ada di sini? Suruh dia keluar. Melihat Kawasaki Koichi datang mencari Dev, Alfred sudah bisa menebak siapa orang-orang ini. Mengenakan seragam samurai negara Partan, membawa pedang katana, dan datang untuk mencari Dev, mereka pasti pembunuh yang datang dari negara Partan untuk membunuh Dev. Penguasa lembah kami tidak ada di sini, ada urusan apa kalian mencarinya? Alfred bertanya dengan berpura-pura bingung. Sialan, berhenti berpura-pura. Kawasaki Koichi melihat Alfred mengatakan Dev tidak ada di sini mengayunkan telapak tangannya dan segera sebuah energi yang sangat kuat menghampiri. Raut wajah Alfred berubah, dan bergegas menangkis, namun sayangnya perbedaan kekuatan mereka terlalu besar, tamparan Kawasaki Koichi ini langsung membuat tubuh Alfred terlempar ke belakang. Orang-orang lembah pengobatan yang melihat ini bergegas mengepung 5 orang tersebut. Namun 5 orang itu sama sekali tidak panik, sebaliknya mereka malah tersenyum penuh penghinaan. Tetua Alfred. Saat ini Ellie dan Helen juga sudah tiba. Melihat Ellie dan Helen yang muncul, Kawasaki Hirozo seketika menatap lurus ke arah mereka. Gadis cantik. Kawasaki Hirozo hampir meneteskan air liurnya. Ellie menatap 5 pendekar samurai negara Partan tahu kalau mereka pasti datang untuk membunuh Dev. Dia menatap mereka dengan marah, kalian para Ronin negara Partan juga berani macam-macam di Arunika. Bodoh. Kawasaki Hiroji mendengar Ellie menyebut mereka dengan sebutan Ronin seketika menjadi tidak senang dan mengeluarkan katananya. Kakak kedua, Kawasaki Hirozo bergegas menghentikan Kawasaki Hiroji, menghadapi gadis cantik harus memahami cara bersimpati dan bersikap lembut, jangan menggunakan pisau, itu akan melukai wajah kecil mereka yang cantik, sayang sekali bukan? Adik ketiga, kalau kamu terus bersikap seperti ini, cepat atau lambat kamu akan mati di tangan wanita. Kawasaki Hiroji memelototi Kawasaki Hirozo, lalu menyimpan kembali pedangnya. Kalian berdua mundurlah. Kawasaki Koichi berkata dengan dingin. Kawasaki Hiroji dan Kawasaki Hirozo mundur dengan patuh sementara Kawasaki Koichi menatap Alfred, sebaiknya kamu minta Dev keluar dan terima kematiannya, agar kami tidak perlu melakukan apapun terhadap kalian. Penguasa lembah kami sedang tidak di sini, dia tidak di sini. Alfred berkata dengan suara yang dalam. Dasar tidak tahu bersyukur. Kawasaki Koichi mendengus dingin dan sosoknya melintas lalu tiba di hadapan Alfred dalam sekejap. Bab 1111, tidak ingin hidup lagi. Kawasaki Koichi mencengkeram leher Alfred dan kemudian mengangkatnya. Tetua lembah pengobatan yang terhormat kini tidak mempunyai tenaga untuk melawan. Raut wajah Alfred memerah dan perasaan tercekik menyelimutinya. Lepaskan tetua Alfred. Melihat hal ini, salah seorang tetua lainnya berteriak marah dan menerjang ke arah Kawasaki Koichi. Orang sepertimu juga berani berteriak pada kakak pertama kami. Kawasaki Hiroji mendengus dingin dan melayangkan tamparannya dengan santai, dan langsung membunuh tetua itu. Darah berceceran, dan kerumunan orang lembah pengobatan seketika menjadi pucat karena ketakutan. Perlu diketahui tetua itu memiliki kekuatan seorang Great Grandmaster, tapi bisa langsung dibunuh dengan satu tamparan, ini menunjukkan kekuatan beberapa pendekar samurai negara Partan itu. Bajingan. Ellie yang melihat itu langsung mencabut belatinya dan dengan kilatan dingin dia menikamkan belati itu dengan kejam ke arah Kawasaki Hiroji. Raut wajah Kawasaki Hiroji penuh dengan penghinaan sampai-sampai dia bahkan tidak menatap Ellie. Kakak kedua, gadis cantik ini biar saya yang menghadapinya. Kawasaki Hirozo melompat ke depan, lalu melayangkan sebuah tamparan ke arah pergelangan tangan Ellie. Ellie merasa pergelangan tangannya menjadi mati rasa dan belatinya jatuh ke tanah. Namun, Ellie kemudian mengerahkan kekuatan spiritualnya dan menamparkan pundak Kawasaki Hirozo. Kawasaki Hirozo bahkan tidak menghindar, dia bahkan tidak menyerang dan membiarkan Ellie menamparkan pundaknya begitu saja. Ellie hanya merasa tamparan itu seperti menamparkan dinding besi, dan membuat pergelangan tangannya samar-samar merasa sakit. Gadis cantik seperti ini malah bermain senjata, sangat tidak baik.
Kawasaki Hirozo mengulurkan tangan ke arah Eli dan meraih tangannya. Eli terkejut lalu tubuhnya mundur dengan cepat dan menghindari Kawasaki Hirozo. Adik ketiga, lakukan dulu yang seharusnya, setelah membunuh Dev, kamu bisa bermain wanita lagi. Kawasaki Koichi selesai berkata dan menatap Alfred yang ada di tangannya, sekarang kalau kalian menyerahkan Dev, maka saya akan menjamin saya tidak akan mempersulit kalian semua, kalau tidak semua orang yang ada di sini tidak akan bisa hidup. Alfred menggelengkan kepalanya, penguasa lembah kami sedang tidak di sini, dia tidak di sini. Kawasaki Koichi mengernyitkan keningnya, lantas kamu benar-benar tidak takut mati. Alfred tidak mengatakan apapun, namun tatapan matanya penuh tekad dan menunjukkan bahwa dia benar-benar tidak takut mati. Kawasaki Koichi mendengus dingin lalu menamparkan Alfred hingga terhempas lalu menangkap seorang murid biasa dari lembah pengobatan. Saya tidak percaya, kalian yang ada di sini tidak takut mati. Saya tanya padamu, di mana Dev? Kawasaki Koichi bertanya pada seorang murid biasa lembah pengobatan. Saya tidak tahu. Murid lembah pengobatan itu ketakutan hingga sekujur tubuhnya gemetaran, merasakan aura dari tubuh Kawasaki Koichi membuat dia hampir mengompol. Namun dalam ketakutannya, dia juga tidak membeberkan lokasi Dev. Sialan, sepertinya kalian semua sudah tidak ingin hidup lagi. Kawasaki Koichi berkata lalu meremukkan kepala murid lembah pengobatan itu hingga hancur dengan santai. Saat ini, tatapan Kawasaki Koichi menyapu semua orang yang ada di sana, dan membuat mereka mundur ketakutan. Tidak ada cara lain, dalam menghadapi kekuatan absolut, mereka adalah domba-domba yang harus disembelih dan tidak memiliki ruang untuk melawan. Saya tanya pada kalian, di mana Dev sekarang? Kalau kalian memberitahukannya, saya akan membiarkan dia merasakan kemuliaan dan kekayaan yang tidak ada habisnya. Kawasaki Koichi bertanya kepada kerumunan murid lembah pengobatan. Namun sayangnya, tidak ada yang berbicara, dan tidak ada orang yang maju. Ini membuat Kawasaki Koichi hampir mati kesal, dia melambaikan tangannya dan sebuah aura yang menakutkan menyapu. Bruak. Satu lambaian ini membuat belasan murid lembah pengobatan tergeletak dan membentuk genangan darah. Ingat, kalau kalian tidak berbicara, maka akan mati. Kawasaki Koichi berteriak dengan raut wajah penuh keinginan membunuh. Alfred melihat mayat para murid lembah pengobatan yang memenuhi lantai, raut wajahnya menjadi rumit, dia percaya pada perkataan Kawasaki Koichi, jika tidak menyerahkan Dev, maka beberapa pendekar samurai negara Partan ini akan membuat lembah pengobatan banjir darah. Bab 1112, menjadikan anak kecil sebagai sandera. Kakak pertama, orang-orang ini tidak bisa diajak bicara, saya punya cara. Sambil berkata, Kawasaki Hiroji melompat dan masuk ke dalam lembah pengobatan. Lalu terdengar suara teriakan dan tangisan, tidak lama kemudian Kawasaki Hiroji kembali sambil membawa dua orang anak kecil di tangannya. Kedua anak itu menangis keras dalam pegangan Kawasaki Hiroji. Lepaskan anakku, lepaskan anakku. Saat ini, seorang wanita parubaya dengan rambut acak-acakan berlari menghampiri, dia tidak peduli Kawasaki Hiroji adalah Great Grandmaster atau bukan, wanita parubaya ini hanyalah orang biasa, dia tidak bisa melihat anaknya ditangkap begitu saja. Wanita parubaya itu berlari ke hadapan Kawasaki Hiroji dan ingin merebut kembali anaknya. Namun dia tidak memiliki kekuatan seperti Kawasaki Hiroji, pada akhirnya wanita parubaya itu menggigit lengan Kawasaki Hiroji dengan keras. Seperti kata pepatah, seorang wanita memang lemah, tapi seorang ibu sangat kuat. Ada orang yang merebut anaknya, wanita parubaya itu tentu tidak terima dan meledakkan seluruh kekuatannya yang paling gila. Gigitan itu seketika meninggalkan bekas darah di lengan Kawasaki Hiroji. Kawasaki Hiroji yang melihat itu sangat marah dan menendang wanita parubaya itu, langsung membuat wanita parubaya itu terbang. Eli dan Helen yang melihatnya bergegas maju dan menangkap wanita parubaya itu, tetapi wanita parubaya itu hanyalah orang biasa, mana bisa menahan satu tendangan dari Kawasaki Hiroji. Wanita parubaya itu terlihat mengucurkan darah dari mulut dan hidungnya, sepasang matanya membelalak, dan sudah tidak bernafas. Alfred yang melihat hal itu seketika marah, lepaskan dua anak kecil itu, mereka hanyalah orang biasa, bukan ahli bela diri, kalian melakukan hal seperti ini benar-benar sangat berdosa. Banyak orang biasa yang hidup di dalam lembah pengobatan, tadi Kawasaki Hiroji baru saja masuk ke dalam pemukiman orang biasa dan menangkap kedua anak itu. Ibu. Kedua anak itu terus menangis dan berteriak memanggil ibu mereka. Namun sayangnya saat ini mereka tidak tahu kalau ibu mereka sudah tidak bisa kembali ke sisi mereka lagi. Apa yang dilakukan oleh Kawasaki Hiroji benar-benar membuat semua murid lembah pengobatan marah besar. Saat ini, tidak ada lagi rasa takut di dalam hati mereka, yang ada hanyalah kemarahan yang tidak berujung dan keinginan untuk membunuh. Semua murid lembah pengobatan melangkah maju dan mengepung 5 pendekar samurai negara Partan, dan aura pembunuh yang tidak ada habisnya seketika menyelimuti 5 pendekar samurai negara Partan itu. Serahkan Dev, maka saya akan melepaskan dua anak ini, kalau tidak mereka akan kuhancurkan menjadi daging cincang. Kawasaki Hiroji tidak takut sedikit pun, walau itu memancing kemarahan orang banyak, dia juga tidak perlu takut, karena ini adalah masalah kekuatan. Alfred menatap kedua anak yang menangis itu dan meskipun merasa sangat marah, dia juga tidak punya cara lain, dia sedang merasa serba salah.
Saya beri kamu waktu 3 detik untuk memikirkannya. Kawasaki Hiroji berkata dan mulai menghitung mundur. 3, 2. Kening Alfred dipenuhi dengan keringat dingin, ini adalah keputusan tersulit yang harus dia buat seumur hidupnya, apakah dia harus menolong dua anak itu, dan menyerahkan Dev, atau menggunakan nyawa seluruh penduduk lembah untuk melindungi Dev. 1. Saat kata 1 terucapkan, Kawasaki Hiroji langsung mengangkat kedua anak itu ke atas, jika dia melepaskan mereka saat ini, dua anak ini pasti akan hancur dan mati. Hentikan. Di saat ini, Bram bergegas menghampiri. Tuan Bram. Melihat Bram, Alfred segera menyambutnya. Kawasaki Keiichi menatap Bram, siapa kamu? Bram tidak memedulikannya, dia melihat dua anak yang ada di tangan Kawasaki Hiroji dan berkata pada Alfred, panggil Dev kemari. Tuan Bram, kalau penguasa lembah datang, maka dia. Alfred melihat 5 pendekar samurai negara Partan, dia takut Dev sama sekali tidak menjadi lawan mereka. Karena 5 orang ini memiliki kekuatan Great Grandmaster tingkat 8, terutama kekuatan Kawasaki Keiichi, sudah samar-samar hampir mencapai Great Grandmaster tingkat puncak. Panggil dia kemari, kalau tidak jika dia sampai tahu, dia akan merasa bersalah seumur hidupnya. Bram memahami karakter Dev, kalau Dev tahu begitu banyak orang mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan dirinya, bahkan nyawa dua anak kecil, Dev pasti akan menyalahkan dirinya seumur hidup. Bab 1113, semudah membalikkan telapak tangan. Alfred yang melihat itu hanya bisa menganggukkan kepalanya lalu pergi memanggil Dev. Kami akan memanggil Dev, sekarang kamu bisa menurunkan dua anak itu. Bram menatap Kawasaki Hiroji dan berkata, setelah bertemu dengan Dev, saya akan melepaskan mereka. Kawasaki Hiroji berkata sambil tersenyum sinis. Sekarang, hanya bisa menunggu Dev datang. Alfred berjalan dengan cepat ke kamar Dev, saat ini Dev sedang duduk bersila, kesadaran spiritualnya sudah masuk ke dalam lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil untuk berkultivasi. Penguasa lembah. Alfred mendorong Dev dengan perlahan. Kesadaran spiritual Dev seketika kembali ke dalam tubuhnya, Dev membuka matanya dan melihat Alfred, lalu bertanya dengan sedikit bingung, Tetua Alfred, ada apa? Dev tahu, kalau tidak ada masalah penting, Alfred tidak akan membangunkannya dari kultivasi. Penguasa lembah, para pembunuh negara Partan sudah mencarimu sampai kemari, sekarang mereka berada di dalam lembah dan melakukan pembantaian. Alfred berkata dengan ekspresi sedih dan marah. Dev yang mendengar itu seketika melesat keluar bagaikan cahaya. Alfred segera mengikuti dari belakang. Di saat Dev tiba, dia melihat mayat-mayat yang ada di lantai dan saat dia melihat dua anak kecil di tangan Kawasaki Hiroji, tatapan matanya dipenuhi dengan api kemarahan. Saya adalah Dev, orang yang ingin kalian bunuh adalah saya, lepaskan kedua anak itu. Dev menatap Kawasaki Hiroji dengan dingin dan berkata dengan suara yang dingin. Kawasaki Keiichi menatap Dev lalu tersenyum tipis, akhirnya kamu menunjukkan diri, saya kira kamu akan terus bersembunyi dan menjadi pengecut. Kakak kedua, kamu memang punya kemampuan, cara ini benar-benar langsung memaksa Dev untuk keluar. Kawasaki Hirozo berkata sambil terkekeh. Tentu saja, kamu kira saya sepertimu yang hanya tahu tentang wanita. Harus menggunakan otak. Kawasaki Hiroji berkata dengan bangga. Ibu, ibu. Kedua anak itu meronta-ronta di tangan Kawasaki Hiroji dan berteriak keras. Hahaha, saya akan mengantar kalian untuk menemui ibu kalian. Setelah selesai bicara, Kawasaki Hiroji langsung melemparkan dua anak itu. Dev yang melihat hal itu langsung melompat dan menangkap kedua anak itu dengan erat. Namun, saat berada di dalam gendongan Dev, kedua anak itu tidak menangis lagi, mereka sudah tidak bernafas lagi, Dev segera mengalirkan 2 gelombang kekuatan spiritual untuk menyelamatkan dua anak itu, tapi dia menyadari Kawasaki Hiroji sudah menggunakan energinya untuk menghancurkan organ dalam kedua anak itu. Dev perlahan-lahan menurunkan kedua anak itu, menggertakkan giginya dan menatap 5 pendekar samurai negara Partan di hadapannya. Kalian pantas mati, orang-orang dari negara Partan pantas mati. Aura pembunuh di tubuh Dev seketika meledak dan menyelimuti seluruh lembah pengobatan. Dan murid-murid lembah pengobatan lainnya yang melihat pihak lawan bahkan membunuh 2 orang anak kecil menjadi sangat marah, mata mereka memerah dan menatap 5 pendekar samurai negara Partan dengan erat. Saat ini mereka sudah tidak sabar untuk menerjang dan menelan hidup-hidup 5 orang itu. Kamu tidak perlu semarah itu, karena tidak lama lagi kamu akan bernasib sama dengan kedua anak itu, pergi menemui Raja Neraka. Kawasaki Keiichi mencibir. Membunuh 2 orang anak kecil adalah hal yang sangat wajar bagi mereka. Sepasang tangan Alfred gemetar, dia menggendong 2 anak kecil itu dan air mata berlinang di matanya seperti sungai yang deras. Ellie dan beberapa gadis lainnya juga menangis terisak, tubuh mereka meledakkan api kemarahan. Semua murid lembah pengobatan, dengarkan perintah, bunuh 5 binatang itu, walau harus mengorbankan nyawa semua murid lembah pengobatan, kita tidak boleh membiarkan 5 binatang itu pergi. Alfred meneriakkan perintahnya dengan keras. Bunuh 5 binatang itu. Bunuh 5 binatang itu.
Semua murid lembah pengobatan berteriak marah, saat ini mereka sudah tidak lagi mengenal rasa takut, walau harus mati mereka juga tidak akan mundur satu langkah pun. Hahaha, hanya mengandalkan semut-semut seperti kalian, untuk membunuh kalian, itu semudah membalikkan telapak tangan. Kawasaki Koichi tertawa terbahak-bahak. Bab 1114, menerima tantangan. Orang-orang lembah pengobatan itu hanyalah semut di mata mereka, sama sekali tidak membuat mereka merasa terancam. Semuanya, mundur, saya sendiri sudah cukup untuk menangani mereka, tidak satu pun dari 5 binatang ini bisa pergi hari ini. Dev mengepalkan tinjunya perlahan dan memerintahkan dengan keras. Dia tahu, jika orang-orang ini menerjang maka mereka juga akan dibantai, perbedaan kekuatan yang begitu besar tidak dapat dijembatani dengan jumlah orang saja. Penguasa lembah. Alfred tidak mengerti kenapa Dev ingin melakukannya sendiri, perlu diingat kekuatan 5 orang ini tidak rendah. Mundur. Dev kembali memerintahkan dengan keras. Alfred yang melihat hal itu hanya bisa membawa para murid lembah pengobatan untuk mundur. Dev. Ellie dan Helen bergegas maju, mereka mengkhawatirkan Dev. Kalian juga mundurlah, saya akan baik-baik saja. Dev menatap mereka berdua dengan tatapan yang penuh percaya diri. Kalian berdua, dengarkan perkataan Dev, mundurlah. Bram juga angkat bicara. Bram percaya pada Dev, karena dia dapat merasakan sebuah aura yang belum pernah dia rasakan di dalam tubuh Dev. Ellie dan Helen juga mundur, dan hanya Dev seorang yang menghadapi 5 pendekar samurai negara Partan. Nak, kamu cukup menarik juga, berani menerima tantangan kami sendirian, hari ini saya akan membawa pulang kepalamu. Kawasaki Koichi mencibir. Setelah itu, Kawasaki Koichi langsung meledakkan aura mengerikan dari tubuhnya, dalam sekejap angin kencang bertiup, membuat sebuah lubang besar yang dalam muncul di bawah kaki Kawasaki Koichi, seolah-olah ada ledakan besar yang terjadi. Dev menatap Kawasaki Koichi dan langsung meledakkan aura dalam tubuhnya. Bam! Sebuah tekanan yang tidak tertandingi masuk ke dalam tubuh Dev, dan langsung menghancurkan aura Kawasaki Koichi tanpa bisa melawan. Dua aura itu terus bertabrakan, tapi saat aura dari tubuh Kawasaki Koichi menyentuh tekanan dari tubuh Dev, sama seperti tikus yang bertemu dengan kucing, sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Raut wajah Kawasaki Koichi berubah dan tubuhnya terlempar ke belakang. Kekuatan yang besar itu membuat tubuh Kawasaki Koichi terlempar dan menabrak dinding gunung, menyebabkan batu-batu hancur dan berterbangan. Sudut mulut Kawasaki Koichi mengucurkan darah segar, dan tampak sangat menyedihkan. Sedangkan tatapan mata Dev tampak dingin, dipenuhi dengan keinginan membunuh. Ini. Beberapa pendekar samurai yang melihat hal itu membuka mulut mereka dengan lebar karena kaget. Mereka tidak percaya, Dev ternyata memiliki kekuatan seperti itu, satu pukulannya langsung membuat Kawasaki Koichi berada di posisi merugikan. Sedangkan semua orang lembah pengobatan juga merasa kaget, mereka tidak menyangka kekuatan Dev akan meningkat begitu cepat. Dev, kekuatanmu sudah meningkat pesat lagi. Bram berkata dengan raut wajah lega. Great Grandmaster tingkat puncak, sudah bukan lawanku lagi. Bram mengangguk ke arah Bram. Hahaha, hari ini 5 orang sial ini tidak akan bisa lari lagi. Bram yang mendengarnya tertawa terbahak-bahak. Dev menatap 5 pendekar samurai negara Partan dengan dingin, lalu melangkah maju dan berkata, hari ini, saya akan membuat kalian berlima merasakan hidup yang lebih buruk dari kematian. Kali ini, raut wajah pendekar samurai negara Partan itu tidak terlihat penuh penghinaan lagi, dan berubah menjadi serius. Mereka telah meremehkan kekuatan Dev sejak awal, bahkan Great Grandmaster tingkat puncak pun tidak menjadi lawan Dev, sepertinya mereka berlima harus berhati-hati. Kawasaki Koichi berjalan kembali dengan menyedihkan, dan menatap Dev dengan dingin, nak, kami berlima bekerja sama, bahkan tidak bisa ditandingi oleh seorang Great Grandmaster tingkat puncak. Kalian hanyalah kotoran busuk di mataku, kalian tidak pantas menjadi ahli bela diri. Setelah berkata, cahaya keemasan di tubuh Dev langsung bersinar diikuti dengan lapisan sisik emas yang membungkus tubuh Dev, di bawah cahaya matahari, tubuhnya bersinar dengan menyilaukan. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan milik penguasa lembah semakin mendominasi. Melihat Dev, Alfred berkata dengan perlahan. Bab 1115, tangisan melengking. Bodoh, hari ini kamu harus mati, kalian semua harus mati. Kawasaki Koichi berteriak marah, aura yang menakutkan memancar dari tubuhnya. Dalam sekejap, gumpalan kabut mulai naik ke atas kepala Kawasaki Koichi, diikuti oleh jeritan melengking yang menusuk telinga. Tubuh Kawasaki Koichi seketika menghilang di dalam kabut, lalu muncul di hadapan Dev dan menghantamkan tinjunya ke arah Dev. Kemampuan kecil. Dev menyambut tinjunya, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan membuatnya dapat mengabaikan serangan Kawasaki Koichi. Bam! Dua tinju itu berbenturan, suara ledakan yang keras terdengar dan aura menakutkan dari Kawasaki Koichi itu seketika dikalahkan. Segera setelah itu, pergelangan tangan Kawasaki Koichi menekuk ke arah belakang dengan aneh, menunjukkan tulang putih yang menembus kulitnya. Hal ini membuat Kawasaki Koichi kaget, diikuti dengan aura berbahaya yang langsung membuat keringatnya bercucuran. Mundur. Kawasaki Koichi segera mundur dengan cepat.
Di antara mereka berlima, dia memiliki kekuatan yang paling kuat, namun meskipun dia memiliki kekuatan yang sudah hampir mencapai Great Grandmaster tingkat puncak, di hadapan Dev dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Tidak satu pun dari kalian bisa pergi dari sini. Dev berkata lalu tubuhnya melompat dan melayangkan tamparannya. Langit dipenuhi dengan cahaya keemasan yang terang, tamparan Dev ini langsung menyelimuti Kawasaki Koichi. Kawasaki Koichi yang melihat itu menggertakkan giginya dan menggunakan tangan lainnya untuk meledakkan sebuah energi ki yang mengerikan ke atas. Namun, energi ki ini menyentuh cahaya keemasan dari telapak tangan Dev dan langsung menghilang tanpa jejak. Bam! Sebuah lubang besar langsung terbentuk di tanah, seluruh tubuh Kawasaki Koichi langsung ditampar hingga ke dalam lubang besar itu. Hal ini membuat para pendekar samurai lainnya tercengang, mereka semua menatap Kawasaki Koichi yang sudah berada di dalam tanah dengan kaget. Mereka sama sekali tidak menyangka, misi yang seharusnya mempunyai tingkat keberhasilan yang hampir mutlak, akan berubah menjadi seperti ini. Kakak pertama. Beberapa pendekar samurai itu berteriak keras. Kalian tidak perlu menangis hingga melengking seperti itu, dia belum mati, saya tidak akan membiarkan kalian mati dengan begitu menyenangkan. Dev berkata dengan raut wajah muram. Para binatang ini, bahkan tidak melepaskan anak kecil, Dev bagaimana mungkin membiarkan mereka mati dengan begitu mudah. Setelah Dev selesai bicara, terlihat Kawasaki Koichi yang perlahan-lahan mengangkat kepalanya, walau tidak mati, dia juga sudah terluka parah. Kalian cepat pergi, kembali ke negara dan laporkan masalah ini kepada kepala keluarga. Kawasaki Koichi mengerahkan seluruh kekuatannya yang tersisa untuk berkata kepada 4 pendekar samurai lainnya. 4 pendekar samurai yang mendengar hal itu, tiba-tiba berbalik dan hendak pergi tanpa menghiraukan Kawasaki Koichi. Kalian tidak akan bisa kabur. Setelah Dev berkata, cahaya keemasan di tubuhnya menjadi semakin kuat, melakukan gerakan sihir, dan satu persatu formasi sihir menghantam tanah. Segera, 4 pendekar samurai yang tersisa terkurung di dalamnya, dan keempat pendekar samurai negara Partan seolah-olah terjebak di jalan buntu, dan menemukan mereka tidak bisa keluar. Melihat hal itu, 4 orang itu seketika melompat dan bekerja sama untuk melawan Dev. Di udara, 4 cahaya bersinar saat mereka berempat mengeluarkan katana mereka dan bilah pisau yang dingin itu diayunkan berkali-kali ke arah Dev. Dev mendengus dingin, dia tidak menghindar ataupun mengelak, membiarkan pedang-pedang itu menghantam tubuhnya, percikan-percikan api muncul namun tubuh Dev sama sekali tidak terluka. Para pendekar samurai negara Partan ini sama sekali tidak bisa menghancurkan tubuh Dev, dengan tubuh fisiknya yang kuat, Dev langsung menerjang ke arah beberapa pendekar samurai negara Partan itu. Beberapa pendekar samurai negara Partan yang melihat itu menunjukkan kepanikan di wajah mereka, diikuti dengan semburan kabut yang keluar dari tubuh mereka, beberapa sosok pendekar samurai negara Partan itu seketika menghilang. Penguasa lembah, hati-hati, ini adalah ninjutsu. Alfred yang melihat hal itu segera berteriak pada Dev. Pendekar negara Partan terkenal akan ninjutsu mereka, seorang pendekar negara Partan yang sudah mahir dapat sepenuhnya mengandalkan ninjutsu dan menghilang tanpa jejak, siapapun tidak akan bisa menemukan mereka. Bab 1116, tidak bisa kabur. Dev tahu, orang-orang ini sama sekali tidak akan bisa melarikan diri dari formasi sihir yang sudah dia buat, walau sosok mereka menghilang, tapi pasti ada di sekitar sini. Dev melambaikan tangannya dan pedang naga muncul di tangannya. Dev memegang pedang naga, menggunakan teknik pedang 9 bayangan dan dalam sekejap 4 sosok Dev yang sama persis muncul, masing-masing dari mereka menempati posisi. Pedang naga yang ada di tangannya dilambaikan dan membentuk bayangan-bayangan pedang yang menakutkan, energi dari pedang yang menakutkan mengamuk, seolah-olah mencekik semua yang ada di dalam formasi sihir. Hujan darah tercurah, dalam sekejap sosok pendekar negara Partan kembali terlihat. Masing-masing dari mereka terluka, meskipun mereka menggunakan katana mereka untuk melawan mati-matian tapi tidak ada gunanya. Dev menatap Kawasaki Hiroji, mata gelapnya yang dingin dan tegas memancarkan cahaya dingin yang membuat orang merasakan tekanan yang tidak berkesudahan. Kedua anak itu tadi dibunuh oleh Kawasaki Hiroji, Dev akan membuat Kawasaki Hiroji membayar harganya. Swoosh! Dev mengayunkan pedang naga di tangannya. Kawasaki Hiroji langsung berteriak kesakitan, terlihat salah satu lengan Kawasaki Hiroji sudah terpotong dari tubuhnya, darah mengalir seperti air. Kakak kedua, melihat Kawasaki Hiroji yang salah satu lengannya sudah terpotong, Kawasaki Hirozo berteriak lalu berkata dengan keras, adik keempat, adik kelima, kita harus menggabungkan kekuatan agar dapat mencegah Dev mendekati kita. Tidak lama setelah Kawasaki Hirozo mengatakan kalimat itu, terlihat sebuah sosok melintas dan Dev sudah berada di hadapannya. Kalian tidak membiarkan saya mendekati kalian, lalu saya tidak akan bisa mendekati kalian. Dev tersenyum dengan penuh penghinaan. Kawasaki Hirozo terkejut dan melayangkan tinjunya kepada Dev secara naluriah. Dev mengulurkan tangannya dan mencengkeram pergelangan tangan Kawasaki Hirozo. Krek. Suara nyaring terdengar, lengan Kawasaki Hirozo seketika dipelintir dan patah.
Sekarang, di antara 5 pendekar samurai negara Partan, hanya tersisa 2 orang yang kaki dan tangannya masih lengkap, lengan Kawasaki Koichi, Kawasaki Hiroji, Kawasaki Hirozo sudah dipatahkan oleh Dev. Gunakan jaring emas. Saat ini, Kawasaki Koichi yang sudah sekarat tiba-tiba melemparkan sebuah benda dari tangannya. Kawasaki Hiroji menahan rasa sakit dan mengulurkan tangannya untuk menangkap benda yang dilemparkan oleh Kawasaki Koichi, lalu melemparkannya ke arah Dev. Sebuah jaring besar seluas lebih dari 10 meter persegi muncul di udara, jaring itu bersinar dengan cahaya keemasan dan sebuah aura terlarang memancar darinya. Ini adalah cara terakhir mereka untuk menyelesaikan misi. Jaring emas ini dibeli oleh keluarga Watanabe dengan harga mahal dari wilayah barat, bahannya sangat keras, tahan api dan air, jika ada orang yang terperangkap di dalamnya, maka tidak akan bisa kabur sama sekali. Jaring emas itu melilit Dev dan kemudian mulai menyusut, membuat Dev meringkuk dan sama sekali tidak dapat bergerak. Melihat Dev sudah terperangkap oleh jaring emas, beberapa pendekar samurai negara Partan seketika merasa lega, sekarang Dev sudah menjadi seekor anak domba yang akan disembelih. Selagi dia tidak bisa bergerak, kalian masih tidak mau menyerang. Kawasaki Koichi berteriak keras dan memperingatkan mereka. Segera, 2 orang pendekar samurai negara Partan yang tersisa mengeluarkan katana mereka dan menikamnya dengan ganas ke arah Dev. Dang dang dang. Namun tidak peduli sekuat apa mereka berusaha, sama sekali tidak dapat menghancurkan tubuh fisik Dev. Adik kedua, adik ketiga, kalian serang juga. Kawasaki Koichi yang melihat itu hanya bisa meminta Kawasaki Hiroji dan Kawasaki Hirozo yang sudah kehilangan satu tangannya untuk bergabung. 4 pendekar samurai menyatukan tenaga, aliran energi menghantam ke arah jaring emas, dan membuat cahaya keemasan di jaring emas menjadi semakin terang. Gelombang tekanan yang tidak tertandingi menekan Dev dengan erat, dan jaring emas juga tidak berhenti menyusut, meremas tubuh Dev yang terperangkap. Segera, tubuh Dev sudah ditekan hingga menyerupai sebuah bola, seluruh tubuhnya menjadi sangat terdistorsi. Sudah, dia sudah tidak bisa kabur lagi, cepat bantu saya berdiri. Kawasaki Koichi yang melihat itu menarik nafas lega dan dia tahu Dev sudah tidak bisa kabur. Bab 1117, melepaskan diri dari jaring. Para pendekar lain juga merasa lega, kekuatan Dev benar-benar berada di luar dugaan mereka. Kalau bukan karena menggunakan jaring emas untuk menjebak Dev, mereka pasti akan terkubur di sini. Meskipun saat ini mereka tidak punya cara untuk merusak tubuh emas Dev, tapi setidaknya mereka bisa membatasi kemampuan Dev untuk bergerak. Hanya dengan mengendalikan Dev, orang yang lain tidak lagi menjadi ancaman. Melihat Dev yang terikat oleh jaring emas, Alfred, Ellie dan yang lainnya menjadi sangat gugup dan khawatir. Dev. Ellie yang melihat hal itu mencoba untuk maju dan menyelamatkan Dev. Jangan mendekat. Dev segera menghentikan Ellie, dengan kekuatan Ellie, jika dia menerjang kemari dia juga akan mati. Sama sekali tidak ada gunanya. Ellie menatap Dev yang terkurung dan air mata mengalir dari matanya. Bawa Dev pergi dari sini. Kawasaki Koichi yang melihat Ellie hendak mendekat, segera memerintahkan beberapa pendekar samurai lainnya untuk bergegas. Sekarang sudah 3 dari 5 pendekar samurai terluka, hanya tersisa 2 yang tangan dan kakinya masih lengkap. Kalau orang-orang lembah pengobatan sampai menerjang bersama, maka Kawasaki Koichi juga akan merasa kesulitan. Jadi dia berencana membawa Dev pergi dari sini. Bang! Saat beberapa pendekar samurai itu hendak turun tangan dan membawa Dev pergi, sebuah suara dentuman terdengar. Semua orang melihat dan menyadari salah satu kawat dari jaring emas yang mengurung Dev terputus. Bang! Kemudian, satu kawat lagi terputus. Tubuh Dev hanya menyisakan sebuah jejak berwarna putih, tidak terluka sedikit pun. Kawasaki Hiroji yang awalnya sudah kehilangan satu lengannya, seketika tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengangkat katananya. Dev perlahan-lahan berbalik, dan melihat Kawasaki Hiroji yang mencoba menyerangnya. Tubuh Kawasaki Hiroji tanpa sadar gemetar saat dia melihat tatapan mata Dev. Saya akan menghabisimu terlebih dulu. Dev berkata sambil mengulurkan tangannya dan mencengkeram Kawasaki Hiroji. Kawasaki Hiroji yang melihat itu segera menoleh dengan ketakutan dan ingin kabur, namun belum jauh dia melarikan diri, Dev sudah menariknya kembali. Kawasaki Hiroji meronta-ronta di cengkeraman Dev. Crack! Dev meraih lengan Kawasaki Hiroji dan menariknya dengan keras. Tarikan keras itu langsung merobek lengan Kawasaki Hiroji dalam sekejap. Bab 1118, Tongkat Manusia. Adegan berdarah itu membuat semua orang terkejut. Teriakan Kawasaki Hiroji yang memilukan bergema di seluruh lembah pengobatan. Beberapa pendekar lain yang melihat hal itu menunjukkan raut wajah yang sangat jelek, meskipun mereka ingin maju dan menyelamatkan Kawasaki Hiroji, tapi tidak ada yang berani melangkah maju. Crack! Sebuah suara robekan terdengar lagi, salah satu kaki Kawasaki Hiroji dirobek oleh Dev. Saat ini Kawasaki Hiroji bahkan sudah tidak memiliki tenaga untuk berteriak. Tubuh Dev dipenuhi dengan muncratan darah segar, aura pembunuh di tubuhnya menjadi semakin kental, membuat dia terlihat seperti malaikat maut dari neraka. Bahkan Ellie, Alfred dan yang lainnya juga samar-samar merasa takut dalam hati mereka saat melihat hal itu, mereka mengira Dev akan menjadi gila.
Di tengah keterkejutan semua orang, Dev langsung merobek anggota tubuh Kawasaki Hiroji yang tersisa dan saat ini hanya tubuh Kawasaki Hiroji yang tersisa. Meskipun begitu, Kawasaki Hiroji tidak mati, dia masih bernafas dan merasakan penderitaan atas rasa sakit itu. Dev melemparkan sisa tubuh Kawasaki Hiroji ke hadapan Alfred. Tetua Alfred, cari sebuah gentong, lemparkan dia ke dalam dan rendam dengan cairan obat, jangan biarkan dia mati begitu saja. Dev berkata pada Alfred. Penguasa lembah, ini. Alfred sedikit tidak tahu harus berbuat apa, dia merasa ini terlalu sadis. Dev melihat Alfred yang tidak bergerak mengernyitkan keningnya, lihat dua anak kecil yang mati di hadapanmu, apa kamu merasa saya sadis? Alfred melihat dua anak kecil dan juga ibunya yang sudah meninggal, meskipun hatinya juga terbakar oleh kemarahan tapi dia masih sedikit tidak tega. Lakukan sesuai perkataanku, ini adalah perintah. Raut wajah Dev menjadi sangat muram dan nada bicaranya meninggi. Alfred bergidik dan segera melambaikan tangannya, meminta seseorang untuk mencari gentong untuk merendam Kawasaki Hiroji di dalamnya. Tidak lama kemudian, sebuah gentong dibawakan, di dalamnya sudah berisi cairan obat, dan Kawasaki Hiroji dilemparkan ke dalam, hanya tersisa kepalanya yang terlihat, dia tidak akan mati untuk sementara. Melihat adegan seperti itu, membuat beberapa pendekar samurai lainnya merasa ketakutan dan nyali mereka sudah lenyap. Mereka tidak takut mati, tapi hal seperti ini baru pertama kali mereka lihat. Dev menatap Kawasaki Koichi dengan dingin, tatapan matanya penuh dengan keinginan membunuh. Tidak lama kemudian, kalian juga akan segera dimasukkan ke dalam gentong, apakah kalian tahu apa ini? Dev perlahan-lahan melangkah maju, membuat beberapa pendekar samurai itu mundur ketakutan. Ini namanya, manusia tongkat, hal sesadis ini diciptakan oleh orang dari negara Partan, hari ini saya juga akan membiarkan kalian mencoba hasil ciptaan leluhur kalian. Dev berkata sambil melangkah maju. Bodoh, kami para pendekar negara Partan lebih baik mati daripada dipermalukan olehmu. Kawasaki Koichi berteriak keras, kami adalah anggota dari keluarga Watanabe, kamu memperlakukan kami seperti ini, duta besar kami tidak akan melepaskanmu. Persetan denganmu, coba suruh saja duta besar kalian kemari. Dev melangkah dan mengayunkan tinjunya dengan ganas. 4 pendekar lainnya yang tersisa berjuang mati-matian, namun mereka sama sekali bukan lawan Dev, walau mereka menikamkan pedang mereka ke tubuh Dev juga tidak akan membuatnya terluka. Dev mengulurkan tangannya, pedang naga yang berkobar dengan api muncul, diikuti dengan cahaya-cahaya pedang. Dev tidak membunuh mereka, dia menggunakan pedang naga untuk meniotong semua anggota tubuh para pendekar itu. Dalam beberapa belas menit, anggota tubuh yang terpotong sudah memenuhi tanah dan 4 pendekar itu tidak berhenti berteriak kesakitan. Sekujur tubuh Dev berlumuran dengan darah, sementara Ellie, Alfred dan yang lainnya juga merasa ngeri. Dev. Ellie memanggil Dev dengan suara kecil. Dia takut Dev menggila, dan pada saatnya dia tidak kenal lagi dengan siapapun lalu membunuh siapa saja. Dev menoleh dan melihat Ellie, lalu tersenyum padanya, memperlihatkan deretan giginya yang putih di wajahnya yang penuh dengan noda darah berwarna merah. Bab 1119, Perdebatan. Kamu takut saya menggila dan bahkan tidak mengenalimu lagi. Dev berkata sambil bercanda. Ellie merasa lega karena melihat Dev tidak kehilangan akal sehatnya, lalu memutar matanya dengan malas, saya tidak takut kamu menggila. Penguasa lembah, apa yang harus kita lakukan pada beberapa orang ini? Alfred yang sudah memasukkan Kawasaki Koichi dan yang lainnya ke dalam gentong bertanya pada Dev. Dev melihat beberapa orang yang sekarat dan tersenyum dingin, saya akan memposting keadaan mereka yang seperti ini ke forum bela diri, saya akan membuat semua orang melihat apa yang terjadi dengan para pembunuh dari negara Partan ini. Alfred membuka mulutnya dan ingin membujuk, tapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Dev, jangan sampai pikiranmu terpengaruhi oleh setan. Pada saat itu, Bram segera berkata. Paman Bram, tenang saja, saya punya perhitungan sendiri. Dev menganggukkan kepalanya. Bram tidak mengatakan apapun lagi, namun melihat sikap Dev yang seperti ini, dia semakin tidak berani menunjukkan video itu kepada Dev lagi. Jika Dev sampai melihat video itu, maka dia pasti akan menggila, dan pasti akan pergi ke keluarga King. Tidak lama kemudian, sebuah perdebatan besar terjadi di forum bela diri. Perbuatan Dev mendapatkan persetujuan dari beberapa orang, dan ada juga orang yang tidak setuju. Untuk sesaat, forum bela diri terpecah menjadi 2 bagian, dan perdebatannya sangat sengit. Dev, anak ini benar-benar luar biasa, sangat bernyali, menghadapi pendekar negara Partan memang harus seperti itu, agar para binatang itu merasakannya juga. Bagus sekali, orang-orang dari negara Partan memang pantas mendapatkannya. Dev ini terlalu sadis, tidak peduli apapun alasannya, juga tidak boleh melakukan hal seperti ini sangat tidak berperi kemanusiaan. Yang di atas, apakah kamu berpura-pura menjadi orang suci? Apakah leluhur kalian tidak pernah dibantai oleh orang-orang dari negara Partan? Bab 1119, Perdebatan. Kamu takut saya menggila dan bahkan tidak mengenalimu lagi. Dev berkata sambil bercanda. Ellie merasa lega karena melihat Dev tidak kehilangan akal sehatnya, lalu memutar matanya dengan malas, saya tidak takut kamu menggila. Penguasa lembah, apa yang harus kita lakukan pada beberapa orang ini?
Alfred yang sudah memasukkan Kawasaki Keiichi dan yang lainnya ke dalam gentong bertanya pada Dev. Dev melihat beberapa orang yang sekarat dan tersenyum dingin, saya akan memposting keadaan mereka yang seperti ini ke forum bela diri, saya akan membuat semua orang melihat apa yang terjadi dengan para pembunuh dari negara Partan ini. Alfred membuka mulutnya dan ingin membujuk, tapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Dev, jangan sampai pikiranmu terpengaruhi oleh setan. Pada saat itu, Bram segera berkata, Paman Bram, tenang saja, saya punya perhitungan sendiri. Dev menganggukkan kepalanya. Bram tidak mengatakan apapun lagi, namun melihat sikap Dev yang seperti ini, dia semakin tidak berani menunjukkan video itu kepada Dev lagi. Jika Dev sampai melihat video itu, maka dia pasti akan menggila, dan pasti akan pergi ke keluarga King. Tidak lama kemudian, sebuah perdebatan besar terjadi di forum bela diri. Perbuatan Dev mendapatkan persetujuan dari beberapa orang, dan ada juga orang yang tidak setuju. Untuk sesaat, forum bela diri terpecah menjadi dua bagian, dan perdebatannya sangat sengit. Dev, anak ini benar-benar luar biasa, sangat bernyali, menghadapi pendekar negara Partan memang harus seperti itu, agar para binatang itu merasakannya juga. Bagus sekali, orang-orang dari negara Partan memang pantas mendapatkannya. Dev ini terlalu sadis, tidak peduli apapun alasannya, juga tidak boleh melakukan hal seperti ini sangat tidak berperi kemanusiaan. Yang di atas, apakah kamu berpura-pura menjadi orang suci? Apakah leluhur kalian tidak pernah dibantai oleh orang-orang dari negara Partan? Perdebatan di forum menjadi begitu panas hingga hampir berujung pada perkelahian, untung saja pada akhirnya forum ditutup dan hal ini perlahan-lahan mereda. Aliansi Seni Bela Diri Kota Gama. Arthur melihat foto yang diunggah oleh Dev ke dalam forum bela diri dan raut wajahnya menjadi muram, entah apa yang sedang dia pikirkan. Ketua aliansi, anak itu tidak boleh dibiarkan lagi, orang ini mempunyai kekuatan terduga, juga begitu kejam, hati-hati membiarkan musuh bisa meninggalkan bencana bagimu. Wiwanto berkata dengan raut wajah ketakutan pada Arthur. Wiwanto tahu bahwa Dev menganggapnya sebagai musuh, karena dia adalah orang yang menangkap dan mengurung Yuki di aliansi seni bela diri. Kalau Dev dibiarkan seperti ini, maka dia mungkin saja menjadi orang yang dibunuh selanjutnya. Kamu pergi cari cara untuk melenyapkan dia, para pendekar negara Partan ini benar-benar tidak berguna. Arthur berkata dengan dingin. Baik, saya akan bergerak. Wiwanto mengangguk dan berbalik pergi. Di saat bersamaan, di ruang tamu utama kediaman keluarga King, Navin dan Guru Atta juga sudah melihat postingan di forum. Berita mengenai keberadaan Dev di lembah pengobatan dibeberkan oleh Guru Atta, dia memberitahu Navin dan Navin langsung mengabari aliansi seni bela diri. Kalau tidak beberapa pendekar negara Partan itu tidak akan bisa menemukan lembah pengobatan. Anak yang bernama Dev ini, benar-benar berbakat, usianya masih begitu muda tapi sudah dapat membunuh 5 orang pendekar negara Partan, entah siapa gurunya tapi cara ini sedikit sadis. Guru Atta cukup mengagumi Dev, karena tidak mudah bagi seorang ahli bela diri muda seperti Dev bisa memiliki kekuatan seperti yang dia miliki saat ini. Sedangkan Navin saat ini tidak mengatakan sepatah kata pun, dia menatap beberapa pendekar negara Partan yang dijadikan manusia tongkat dan direndam di dalam gentong dengan erat. Kesadisan Dev secara mengejutkan membuat Navin merasa takut, di saat bersamaan dia juga merasakan bahaya. Yang dia inginkan saat ini adalah membunuh Dev, kekuatan Dev berkembang terlalu cepat, dan sudah melebihi dugaannya. Guru Atta, saya akan meminta bantuanmu untuk cedera August, setelah August pulih, dan mencapai ranah Master Guru, biarkan dia turun gunung dan pulang ke rumah. Navin meminta Guru Atta membawa August kembali ke gunung untuk memulihkan cederanya, dan meminta August pulang setelah dia mencapai ranah Master Guru. Entah kenapa, Navin merasa khawatir dalam hatinya, khawatir jika kekuatan August tidak cukup dan akan dibunuh oleh Dev. Bab 1120, Protes. Kepala keluarga King jangan khawatir, saya pasti akan menemukan cara untuk menyembuhkan August dan membuat dia mencapai ranah Master Guru di akhir tahun. Guru Atta berkata dengan penuh percaya diri. Navin mengangguk dengan bahagia, lalu berkata pada Efron yang ada di sampingnya, Efron, pergi dan ambilkan air dari mata air naga lalu berikan kepada Guru Atta untuk dibawa pulang. Kepala keluarga, saat ini sepertinya air dari mata air naga sudah tersisa kurang dari 1 gelas. Efron berkata dengan suara pelan. Apa, kenapa bisa tinggal sedikit? Wajah Navin seketika berubah menjadi dingin saat mendengarnya. Kepala keluarga, terakhir kali saat Tuan Muda mengambil air dari mata air naga, sudah tidak banyak air yang menetes dari mata air naga, terkadang hanya 1 tetes yang ditemukan selama beberapa hari. Efron menjelaskan. Navin yang mendengar hal itu tidak mengatakan apapun lagi, tapi raut wajahnya menjadi sangat jelek. Mata air naga adalah mata air spiritual yang ada di kediaman keluarga King, saat itu nenek moyang keluarga King juga memilih untuk menetap di sini karena mata air itu, dari sebuah kepala naga yang diukir dengan indah, mata air yang jernih mengalir keluar. Pada akhirnya, diberi nama mata air naga, dan mata air naga ini memiliki kemampuan untuk menyehatkan tubuh, meningkatkan kekuatan dan memungkinkan keluarga King untuk mendapatkan pijakan di kota Gama dalam waktu singkat, dan menjadi salah satu dari keluarga paling terkemuka.
Namun seiring berjalannya waktu, air di mata air naga ini semakin berkurang, dan sampai hari ini, hanya meneteskan satu tetes air dalam beberapa hari. Saat itulah Navin teringat pada legenda yang turun-temurun di keluarga King, yang mengatakan bahwa, hari di mana air dari mata air ini mengering sepenuhnya akan menjadi hari hancurnya keluarga King. Sekarang, air di mata air naga sudah semakin sedikit, ini membuat Navin merasakan perasaan tidak enak dalam hatinya. Meskipun itu hanya legenda, tapi Navin masih sedikit percaya pada hal itu. Kepala keluarga King, tanpa air dari mata air naga, saya juga bisa menyembuhkan August, kamu tidak perlu khawatir. Guru Ata melihat raut wajah Navin yang jelek seketika menghiburnya. Petik 2. Dia tidak tahu, yang Navin khawatirkan bukanlah kesehatan August tapi keberlangsungan hidup keluarga King. Majelis Perlindungan Hukum Kota Gamma. Masao Nakamura sedang duduk di kursi dengan raut wajah marah. Kursi utama diduduki oleh Tuan Graham. Tuan Graham, saya mengajukan protes, saya ingin memprotes dengan keras bahwa para pendekar negara Partan kami diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi, Dev ini adalah seorang monster. Masao Nakamura berteriak keras sambil menggebrak meja. Di sisi lain, Tuan Graham terlihat tersenyum dan tidak merasa marah karena protes yang diajukan oleh Masao Nakamura. Duta Besar Masao Nakamura, karena kamu sudah mengatakan beberapa orang itu adalah pendekar dari negara Partan, maka saya berharap kamu menunjukkan izin masuk beberapa orang ini kepadaku. Meskipun negara Arunika kami sangat menyambut tamu, tapi ini bukan tempat yang dapat didatangi oleh siapa saja tanpa izin. Kalau Duta Besar Masao Nakamura tidak dapat menunjukkan izin masuk beberapa orang itu, maka saya akan menganggap beberapa pendekar itu adalah mata-mata negara Partan yang diam-diam menyusup masuk ke dalam negaraku. Kalau begitu, maka saya akan membutuhkan penjelasan dari Duta Besar Masao Nakamura. Perkataan Tuan Graham membuat Masao Nakamura seketika terdiam. Setelah dia melihat foto yang ada di forum bela diri, dia bergegas datang kemari untuk melakukan protes, dia sudah lupa kalau beberapa pendekar negara Partan itu masuk secara ilegal. Tuan Graham, beberapa orang itu sudah sulit dikenali, apakah mereka pendekar dari negara Partan atau bukan, saya tidak bisa membuat keputusan saat ini, saya akan kembali untuk memeriksa dengan jelas lalu memberi penjelasan kepada Tuan Graham. Masao Nakamura berkata sambil tersenyum, dia sudah kehilangan amarah yang baru dia tunjukkan tadi. Kalau benar-benar ditetapkan sebagai mata-mata, maka masalahnya akan menjadi besar. Kalau begitu saya akan menunggu penjelasan dari Duta Besar. Tuan Graham berkata dengan raut wajah yang masih tersenyum. Masao Nakamura menyeka keringat dingin dari keningnya lalu segera menyelinap keluar. Orang ini, benar-benar melakukan hal yang merugikan dirinya sendiri. Melihat Masao Nakamura yang bergegas pergi, Eddie tersenyum. Hanya saja pada saat itu, senyuman menghilang dari wajah Tuan Graham. Eddie, perbuatan Dev ini agak sadis, bahkan sampai mempublikasikannya, kalau seperti ini pengaruhnya akan menjadi sangat buruk, pohon tertinggi di hutan adalah yang pertama diterpa oleh angin, nasihatilah dia. Tuan Graham berkata dengan dingin. Siap laksanakan. Melihat Tuan Graham menjadi tidak senang, Eddie juga ketakutan dan kakinya gemetar. Bab 1121, harus mati. Di dalam lembah pengobatan, Dev tahu mempublikasikan hal seperti ini di forum, maka tidak perlu waktu lama postingannya pasti akan diblokir, tapi dia juga sudah mendapatkan hasil yang dia inginkan. Sekarang masalah pembunuh dari negara Partan sudah diselesaikan, Dev tidak perlu bersembunyi dan berlatih lagi di dalam lembah pengobatan, tidak lama lagi tahun akan segera berganti, Dev berencana harus menyelamatkan Yuki dan ibunya sendiri sebelum tahun baru. Merayakan tahun baru bersama, tapi Dev tahu dia setidaknya harus mencapai setengah dari tingkatan Master Guru atau bahkan Master Guru untuk bisa menyelamatkan Yuki dan ibunya sendiri. Baik keluarga King maupun aliansi seni bela diri, tidak bisa diterobos dengan mudah. Dev berencana pergi ke kota Leta, menara setan milik Warden adalah benda yang sangat bagus, dengan berkultivasi di dalamnya, dia hanya membutuhkan setengah usaha untuk mendapatkan hasil 2 kali lipat, jadi Dev ingin menghabiskan beberapa waktu di dalam menara setan. Namun, saat meninggalkan lembah pengobatan, Dev mendapatkan panggilan telepon dari Eddie dan pergi ke Majelis Perlindungan Hukum. Tuan Dev, mengenai 5 pendekar negara Partan yang kamu jadikan manusia tongkat membuat kesan yang sangat buruk kali ini, Tuan Graham sedikit tidak senang dan memintaku. Memberitahumu, dia berharap kamu akan sedikit merendahkan diri dan juga memintaku memberitahumu, pohon tertinggi di hutan adalah yang pertama diterpa oleh angin. Eddie berkata dengan suara pelan pada Dev. Dev tersenyum ringan, saya sudah tahu. Bagaimana mungkin Dev tidak tahu pepatah pohon tertinggi di hutan adalah yang pertama diterpa oleh angin, hanya saja saat ini walau Dev merendahkan dirinya, orang lain juga tidak akan melepaskannya. Apalagi saat ini Yuki berada di tangan aliansi seni bela diri, walau dia tahu, tapi dia juga tidak bisa melakukan apapun terhadap aliansi seni bela diri, aliansi seni bela diri tidak akan mengakui bahwa mereka menangkap Yuki. Lantas dia harus membicarakan logika dengan aliansi seni bela diri. Bercanda ya? Karena saat ini mereka sudah berdiri di sisi yang berlawanan, maka Dev tidak akan merendahkan diri lagi, dia akan menunjukkan kepada semua orang, akibat yang akan ditanggung jika berani memprovokasi dirinya.
Setelah keluar dari Majelis Perlindungan Hukum, Dev langsung memanggil taksi dan bersiap pergi ke bandara untuk terbang menuju kota Leta. Namun saat taksi itu melalui sebuah jalan yang terpencil, Dev seketika merasakan sebuah aura yang menguncinya. Aura ini sangat mendominasi dan orang yang dapat mengeluarkan aura seperti ini, pasti sudah mencapai Great Grandmaster tingkat puncak, bahkan lebih tinggi lagi. Pas sopir, berhenti di sini saja, saya akan turun di sini. Dev meminta sopir taksi untuk menghentikan mobil. Puan, ini masih cukup jauh dari bandara. Sopir itu menatap Dev dengan bingung. Saya akan turun di sini saja. Dev melemparkan uang 100.000 kepada sopir dan langsung membuka pintu lalu berjalan keluar. Sopir itu mengambil uang dan menatap Dev yang sudah turun dari mobil sambil menggelengkan kepalanya, benar-benar orang yang aneh. Taksi pun pergi dan Dev perlahan-lahan berjalan menuju ke area hutan yang ada di pinggir jalan. Saat ini adalah musim gugur dan pohon-pohon mulai menggugurkan daunnya. Di hadapan Dev muncul sebuah sosok, sosok itu membelakangi Dev, tangannya dilipat ke belakang seolah sedang menunggu seseorang. Tidak disangka metodemu lebih sadis daripada saya, kalau kamu tidak melawan aliansi seni bela diri, mungkin kedepannya kamu bisa menjadi orang paling hebat di generasi muda kota Gama. Sosok itu perlahan-lahan berbalik, aura pembunuh di tubuhnya mulai meningkat, dan membuat pohon-pohon yang ada di sekitarnya sedikit bergetar. Wiwanto, kamu datang untuk membunuhku ya? Dev menatap Wiwanto yang membalikkan badannya dan bertanya dengan ringan. Benar, kalau kamu dibiarkan, maka kedepannya kamu akan menjadi musuh yang tangguh bagi aliansi seni bela diri, jadi kamu harus mati sekarang. Wiwanto berkata dengan dingin. Hanya mengandalkanmu, sama sekali tidak akan bisa membunuhku, namun kamu sudah menangkap pacarku, saya akan memenggal kepalamu untuk menebus penderitaan yang sudah pacarku alami selama ini. Dev menatap Wiwanto dengan dingin, aura pembunuh di tubuhnya juga mulai meningkat. Hahaha. Wiwanto mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, pohon-pohon di sekitarnya mulai hancur. Bab 1122, Keterampilan Andalan. Tawa keras Wiwanto penuh dengan penghinaan dan cibiran. Saat ini di tempat ini hanya ada mereka berdua, Wiwanto sudah dapat membunuh Dev. Dev melihat Wiwanto yang tertawa keras dan sepasang matanya memancarkan aura pembunuh. Sebentar lagi, kamu sudah tidak akan bisa tertawa lagi. Tubuh Dev mulai memancarkan cahaya keemasan, tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan diaktifkan dan lapisan sisik emas mulai membentuk baju besi yang menyelimuti seluruh tubuh Dev. Kali ini, aura dari tubuh Dev tidak langsung meledak, melainkan seperti aliran air yang menetes terus-menerus. Wiwanto melihat hal ini dan mengernyitkan keningnya. Saat ini, secara mengejutkan, aura Dev membuat dia merasakan sedikit ancaman. Baru berapa lama saat dia menghadapi Dev, sekarang dirinya malah merasakan perasaan yang berbahaya. Ini membuat hati Wiwanto merasa menggila. Menghadapi tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan milik Dev, tatapan mata Wiwanto sedikit menyusut, lalu sebuah segel mulai berkedip di depan dadanya. Cahaya di sekitar Wiwanto juga semakin kuat dan dengan cepat membungkus Wiwanto, kabut hitam yang tidak berujung menutupi seluruh langit, membuat area di radius ratusan meter di sekitar mereka menjadi kegelapan. Dev menyipitkan matanya, hari ini, saya akan memenggal kepala kultivator iblis sepertimu dan mempublikasikannya, agar semua orang tahu kalau kamu seorang ketua Dewan Aliansi Seni Bela Diri ternyata adalah seorang kultivator iblis. Kurangi omong kosong, orang yang mati pasti adalah kamu. Wiwanto mengulurkan tangannya dengan santai, kabut hitam di sekelilingnya langsung membentuk sebuah bola hitam yang sangat besar di tangan Wiwanto. Dengan satu jentikan, bola hitam yang besar itu perlahan-lahan bergerak ke arah Dev dengan kecepatan yang sangat lambat. Menghadapi bola hitam yang perlahan-lahan mendekatinya, Dev ingin menghindar namun dia menyadari bahwa kabut hitam di sekelilingnya memiliki efek pengikatan yang berat seolah-olah dia sedang terendam di dalam air dan banyak sekali hambatan untuk bergerak. Gerakan menghindar Dev juga menjadi lambat, hanya saja pada akhirnya dia tetap gagal menghindari bola hitam yang besar itu, dan terperangkap di dalam bola hitam itu. Di sini, seluruh pergerakanmu dan kecepatanmu akan dibatasi, tapi saya tidak. Wiwanto tertawa dingin, kemudian sosoknya juga langsung menghilang. Kecepatan Wiwanto sangat cepat, dan dalam sekejap mata dia sudah berada di depan Dev, tangan kanannya lalu tersentak keluar dari kabut hitam dan sebuah pedang panjang yang terbentuk dari kabut hitam muncul di tangan Wiwanto. Wiwanto mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, pedang itu tidak berhenti menyerap kabut hitam yang ada di sekelilingnya, membuat bilah pedangnya melambung tinggi hingga mencapai lebih dari 10 meter. Pedang itu terangkat tinggi ke udara, lalu menebas ke arah Dev. Energi pedang yang mendominasi langsung menghalangi jalan Dev untuk mundur. Tubuh Dev seketika melintas dengan cepat, namun pergerakan Dev di mata Wiwanto, seolah bergerak dengan lambat. Kamu tidak akan bisa menghindar. Pedang Wiwanto menebas dan seluruh kekosongan mulai terdistorsi dan mengeluarkan suara yang memecahkan langit. Bam! Pedang panjang itu menebas tubuh Dev dan mengeluarkan percikan api. Bagian tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan yang ditebas oleh pedang itu membuat sisik-sisik emasnya menghilang dan memperlihatkan kulitnya yang keras. Sebuah gelombang kekuatan naga ilahi berkumpul di tangan kanan Dev, seberkas cahaya putih bersinar dan membuyarkan kabut hitam yang memenuhi area ini.
Ada secercah cahaya di dalam kegelapan. Bam! Dev melayangkan tinjunya dengan ganas, sebuah pukulan yang sangat mendominasi dengan kekuatan yang dahsyat dan mengerikan. Seperti bintang jatuh di langit malam, pukulan itu menghantam pedang di tangan Wiwanto dengan ganas. Pedang di tangan Wiwanto hanya merupakan ilusi dari kabut hitam sejak awal, dan saat mengenai tinju Dev yang berbalut cahaya putih, pedang panjang itu langsung menghilang, kumpulan kabut itu seketika buyar. Merasakan aura yang mengerikan, tubuh Wiwanto langsung mundur beberapa langkah. Saat ini, raut wajah Wiwanto menjadi sangat rumit, kabut hitam ini adalah keterampilan andalannya. Saat di pertandingan di atas ring, Wiwanto mau tidak mau membakar esensi darahnya karena dia tidak berani mengungkapkan fakta bahwa dia berlatih teknik kultivasi jahat, kalau tidak dia tidak akan punya cara untuk mengakhirinya. Bab 1123, kamu sudah meremehkanku. Hari ini, hanya ada dia dan Dev jadi Wiwanto juga tidak ragu-ragu lagi. Kultivasi jahatmu sudah tidak berguna bagiku, kalau ini adalah kartu asmu, maka kamu pasti akan mati. Dev berkata dengan dingin. Kalau begitu kita coba saja. Wiwanto mengamuk, sepasang tangannya membuat beberapa gerakan di udara, lalu kabut hitam di sekelilingnya tampak membuat pergerakan besar, dan tidak berhenti menyatu dan tidak berhenti bertransformasi. Tidak lama kemudian, kabut hitam itu berubah menjadi seekor hewan buas yang tidak jelas wujudnya, mengaum sambil memamerkan taringnya dan cakarnya. Segel di dada Wiwanto tiba-tiba meneteskan setetes esensi darah, lalu perlahan-lahan esensi darah itu jatuh ke kening binatang buas itu dan seketika diserap. Dev, kamu terlalu meremehkan seni kultivator iblisku, kalau seni kultivator iblis begitu buruk, bagaimana mungkin saya bisa melalui proses latihanku? Wiwanto berkata sambil menggerakkan jarinya, dan binatang buas dengan wujud tidak jelas itu langsung meraung dan menerkam Dev. Roar! Binatang buas itu tiba di hadapan Dev dengan kecepatan yang tidak tertandingi, dan di hadapan binatang buas itu Dev terlihat sangat kecil. Dev yang melihat hal itu tidak gentar, kekuatan naga ilahi meledak dan sebuah tinju dilayangkan. Namun saat tinju Dev mengenai tubuh binatang buas ini, seolah-olah menjadi kosong, seluruh tubuh Dev seolah disedot oleh daya sedot yang luar biasa dan masuk ke dalam tubuh binatang buas itu dalam sekejap. Tubuh Dev menghilang di dalam kegelapan, binatang buas itu melolong dan tubuhnya mulai memancarkan cahaya, Dev yang terperangkap di dalam kegelapan merasakan cahaya di depan. Matanya diikuti dengan rasa panas yang tidak tertandingi. Rasa panas ini ratusan kali lebih kuat dibandingkan dengan sinar matahari, seolah-olah akan melelehkan tubuh Dev. Melihat pemandangan ini, membuat Wiwanto tersenyum. Memang masih terlalu muda. Meskipun kekuatan Dev sangat kuat, tapi usianya masih sangat muda dan belum berpengalaman dalam pertempuran. Dia sama sekali tidak menyadari kekuatan sebenarnya dari kabut hitam Wiwanto. Wiwanto mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Arthur. Bagaimana? Sudah membunuh Dev? Pertanyaan Arthur terdengar dari balik telepon. 3 menit kemudian, Dev itu akan berubah menjadi genangan air. Wiwanto berkata dengan penuh percaya diri. Kamu menggunakan teknik kultivasi jahat. Arthur mengernyitkan keningnya, tidak ada orang lain yang melihatnya bukan. Ketua aliansi, jangan khawatir, tidak ada orang lain di sini, walau ada orang lain maka itu akan menjadi orang mati. Tatapan mata Wiwanto penuh dengan keinginan membunuh. Pada saat ini, jika ada orang di sekitar yang melihatnya, maka dia tidak akan ragu-ragu untuk menyerang dan tidak akan peduli dengan siapapun pihak lawannya. Untung saja Dev meminta sopir taksi itu untuk pergi, kalau tidak sopir taksi itu juga akan menemui ajalnya. Baguslah kalau begitu, setelah Dev mati saya akan merasa tenang, jika membiarkan orang itu. Maka dia akan menjadi bencana. Arthur menghela nafas lega dan menutup teleponnya. Di saat telepon itu terputus, binatang buas yang terbentuk dari ilusi kabut hitam itu tiba-tiba meronta-ronta, kemudian tubuhnya juga menyusut dengan cepat. Seberkas cahaya keemasan, melesat keluar dari tubuh binatang buas itu dengan ganas. Apa yang terjadi di sini? Raut wajah Wiwanto yang melihatnya seketika berubah. Binatang buas itu masih meronta-ronta, dan tubuhnya menjadi semakin kecil. Wiwanto segera meneteskan setetes esensi darah lagi, namun saat diserap oleh tubuh binatang buas itu, tidak ada perubahan yang terjadi. Dalam waktu 10 detik yang singkat, binatang buas yang terbentuk dari kabut hitam itu menghilang, seluruh kabut hitam juga menghilang tanpa jejak, dan sinar matahari kembali menyinari area itu. Dev berdiri di hadapan Wiwanto dengan wajah puas, dan berkata dengan nada mengejek, terima kasih banyak kepadamu yang telah memberikan sumber kultivasi yang begitu baik. Wiwanto seketika bergidik ngeri, dan keningnya dipenuhi dengan keringat dingin. Kamu. Wiwanto menunjuk Dev, dia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, tubuh Dev dipenuhi dengan kekuatan, dan kekuatan spiritual memenuhi seluruh dantiannya. Wiwanto yang awalnya ingin membunuh Dev dengan mengandalkan teknik kultivasi jahat tidak menyangka kabut hitam itu akan menjadi sumber kultivasi Dev. Bab 1124, Teknik Tubuh Tembus Pandang Ya. Matilah. Tubuh Dev seketika menghilang dan tiba di hadapan Wiwanto sesaat kemudian. Teknik pelindung tubuh surgawi. Wiwanto berteriak marah, lalu segel di dadanya mulai tidak berhenti berkedip, dan tubuh Wiwanto seketika menjadi sangat keras.
Bam! Dev menghantamkan sebuah pukulan ganas ke dada Wiwanto. Tubuh Wiwanto langsung terhempas ke belakang, tubuhnya yang keras mulai retak dan segel di dadanya mulai memudar. Bagaimana mungkin? Wiwanto menghantam tanah dengan keras, sudut mulutnya mengucurkan darah segar. Dia tidak percaya, saat ini Dev sudah dapat mengalahkan dirinya dengan begitu mudah. Perlu diingat beberapa bulan lalu, bagi Wiwanto Dev bahkan tidak lebih dari seekor semut biasa, dan dia bahkan tidak repot-repot menganggapnya serius. Kemampuan apa lagi yang kamu miliki? Dev menatap Wiwanto dengan dingin, dan tubuhnya memancarkan keinginan membunuh yang ganas. Wiwanto merasakan niat membunuh dari tubuh Dev, dia tahu dia tidak punya pilihan selain bertarung mati-matian dengan Dev. Nak, hari ini di antara kita harus ada yang mati, namun pemuda yang bisa memaksaku hingga sejauh ini, kamu adalah orang pertama. Wiwanto berkata sambil mengangkat kedua tangannya perlahan, dan melafalkan mantra. Segera setelah itu, wajah Wiwanto mulai menjadi mengerikan, seluruh indera di wajahnya menyatu. Segel di dadanya memancarkan cahaya dan seketika menyebar ke seluruh tubuh Wiwanto. Seluruh urat nadi di tubuh Wiwanto menonjol, bahkan urat-urat nadi di keningnya juga terlihat menonjol. Perlahan-lahan, seluruh tubuh Wiwanto mulai menjadi tembus pandang, dan setiap pembuluh darah terlihat dengan jelas, bahkan aliran darahnya juga dapat terlihat. Tidak lama kemudian, tidak ada lagi pembuluh darah yang terlihat di tubuh Wiwanto, yang tersisa hanyalah garis-garis yang samar. Teknik tubuh tembus pandang ya. Dev menatap Wiwanto yang perlahan-lahan menghilang dan mengernyitkan keningnya. Dev segera menggerakkan sepasang tangannya di udara, sebuah aura yang terlihat oleh mata telanjang seketika menyelimuti sekelilingnya. Dev takut Wiwanto akan menggunakan teknik tubuh tembus pandang untuk melarikan diri. Teknik tubuh tembus pandang ini berbeda dengan ninjutsu pendekar negara Partan. Ninjutsu pendekar negara Partan hanya merupakan teknik ilusi. Sedangkan teknik tubuh tembus pandang yang sebenarnya, dapat menyatukan tubuh dan dunia, bahkan menyembunyikan aura seseorang dan tidak memperlihatkan sedikit celah pun. Kamu kira saya akan melarikan diri? Pada saat ini, suara Wiwanto terdengar di samping telinga Dev, kamu terlalu meremehkanku, saya tidak akan pergi kalau tidak membunuhmu. Saya sudah mengatakannya, dengan kemampuanmu yang sedikit itu, tidak akan bisa membunuhku. Dev memang sempat kehilangan jejak keberadaan Wiwanto, namun dia tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun. Meskipun tubuh Wiwanto menghilang tapi aura Wiwanto masih ada. Jika Wiwanto menyerang, maka dia harus menggunakan auranya, kecuali dia tidak menyerang Dev, namun kalau dia tidak menyerang Dev, bagaimana bisa dia membunuhnya? Arogan, kalau begitu saya akan menunjukkan kartu as milikku yang sebenarnya kepadamu, meskipun saya tidak bisa membunuhmu, tapi saya bisa menyiksamu sampai mati. Wiwanto berkata lalu tiba-tiba mengayunkan tinjunya dengan ganas ke arah Dev. Dev merasakan aura Wiwanto yang datang dari samping dan menyambutnya dengan satu pukulan. Bam! Tanah bergetar, tubuh Wiwanto terlihat lagi secara samar-samar, tapi kemudian kembali menghilang. Bam bam bam! Wiwanto mulai tidak berhenti menyerang Dev. Dev mampu membalas pukulan Wiwanto dengan tepat. Apakah kamu akan menggunakan cara ini untuk menguras energi di tubuhku? Dev mencibir, kalau seperti itu, maka kamu salah besar, energiku sangat melimpah, sedangkan kamu sudah di ujung tanduk. Dengan setiap pukulannya, Dev dapat merasakan energi Wiwanto yang melemah. Hahaha, energiku seluas lautan, semua yang ada di langit dan bumi, dapat saya gunakan. Wiwanto tertawa terbahak-bahak, kemudian pepohonan yang ada di sekelilingnya mulai bergoyang. Segera setelah itu, cahaya sejernih kristal yang tidak terhitung jumlahnya melesat keluar dari pepohonan dan berkumpul di tubuh Wiwanto. Bab 1125, pohon yang layu bertemu musim semi. Dalam radius ratusan meter di sekitar, baik pepohonan maupun makhluk hidup, mereka semua tidak bisa melarikan diri. Di tanah, hewan-hewan mulai tidak berhenti mati dengan cepat, dan tubuh mereka menjadi mayat kering. Jika ada manusia di sekitar, maka mereka juga akan berakhir sama seperti itu. Ini adalah hal yang menakutkan dari teknik kultivasi jahat. Saat seberkas demi seberkas cahaya itu masuk ke dalam tubuhnya, tubuh Wiwanto perlahan-lahan mulai terlihat kembali, dan energi ki di dalam tubuhnya seketika pulih dan bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Teknik kultivasi jahat ini memang bukan hal yang baik. Dev melihat hewan dan tumbuhan di sekitarnya yang kehilangan hidupnya, sepasang matanya menyipit. Bagi kamu memang bukan hal yang baik, tapi bagi saya ini adalah kekuatan ilahi yang tertinggi. Wiwanto berkata lalu melayangkan tamparannya ke arah Dev. Sebuah kekuatan yang menakutkan menerjang dengan luar biasa dan langsung menyelimuti Dev. Tubuh Wiwanto bagaikan lautan energi ki yang sangat kuat dan tidak ada habisnya. Aliran energi ki itu bagaikan pedang yang tidak berhenti menghantam tubuh Dev. Cahaya keemasan di tubuh Dev mulai memudar, tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan hampir runtuh. Jika tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan itu runtuh, maka Dev harus mengandalkan tubuh fisiknya untuk menahan serangan. Melihat Dev yang menyedihkan, Wiwanto tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Dev, saya tahu tubuh fisikmu sangat kuat, tapi saya punya cara untuk menghadapimu. Setelah selesai berkata, Wiwanto membuat lingkaran di depan dadanya, lalu sebuah riak terbentuk di ruang di sekitarnya.
Dua buah tentakel tiba-tiba muncul dari tanah dan meraih dan memegang kendali atas kaki Dev dengan cepat. Sedangkan riak udara di depan Wiwanto mulai mengarah dan menyelimuti Dev. Jika tidak bisa melakukannya dengan keras, maka lakukan dengan lembut. Kamu mengira saya adalah anggota Dewan Aliansi yang tidak ada gunanya. Saya beritahu, di ranah Great Grand Master Puncak, tidak banyak orang yang bisa melawan mantraku ini. Wiwanto menatap Dev dan tersenyum sinis. Jika dia tidak memiliki kemampuan yang nyata, mana mungkin dia bisa menduduki posisi ketua Dewan Aliansi. Dev berjuang mati-matian, namun tidak bisa melepaskan diri dari sepasang tentakel itu, sementara sebuah kekuatan yang aneh terus menggerogoti tubuh Dev. Kekuatan ini sangat lembut dan tidak melawan Dev dengan keras, jadi tubuh emas yang tidak bisa hancur milik Dev hampir tidak bisa melawan kekuatan ini. Kamu sangat percaya diri. Asteris. Dev menatap Wiwanto dan tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya, lalu mulai melafalkan sesuatu, dan sebuah mantra muncul dari mulut Dev. Pohon yang layu bertemu musim semi dan hidup kembali. Setelah Dev selesai berbicara, sebuah kekuatan yang penuh kedamaian turun dari langit, pepohonan di sekitarnya yang tadinya sudah layu sekarang hidup kembali dalam sekejap. Cabang-cabang yang tidak terhitung jumlahnya tumbuh dengan cepat dan meraih Wiwanto. Wiwanto yang melihat itu bergegas melayangkan beberapa pukulan untuk mematahkan beberapa cabang pohon, namun ada lebih banyak cabang pohon yang melilit tubuh Wiwanto. Wiwanto terikat, tentakel yang mengendalikan sepasang kaki Dev seketika menghilang dan riak di udara juga perlahan-lahan menghilang. Wajah Wiwanto memerah, dia berjuang keras untuk melepaskan diri dari cabang pohon itu. Dengan kekuatannya, bagaimana mungkin kayu-kayu busuk ini bisa menjeratnya? Namun tidak peduli seberapa kuat Wiwanto berusaha, dia tetap dicengkeram dengan kuat oleh cabang-cabang pohon itu dan dia tidak bisa melepaskan diri. Dev melambaikan tangannya, cabang-cabang pohon itu langsung mengantarkan Wiwanto ke hadapan Dev. Saya lupa memberitahukan kepadamu, saya juga menguasai beberapa teknik sihir. Dev menatap Wiwanto yang terikat dan berkata dengan dingin. Wiwanto benar-benar panik saat ini, tatapan matanya dipenuhi dengan kegelisahan yang menjadi-jadi. Dev, apa yang ingin kamu lakukan? Kalau kamu benar-benar membunuhku, maka aliansi seni bela diri benar-benar tidak akan melepaskanmu. Wiwanto sudah takut dan mulai memohon belas kasihan, asalkan kamu tidak membunuhku, saya bisa membujuk ketua Arthur untuk melepaskan pacarmu, dan mulai saat itu aliansi seni bela diri tidak akan mencari masalah denganmu lagi. Apa yang kalian lakukan sejak awal? Sekarang saat mengetahui kamu akan segera mati, kamu mulai memohon padaku. Dev berkata lalu mengangkat tangannya perlahan, dan cahaya keemasan bersinar di telapak tangannya. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Saya bisa mengajarkan semua keahlianku dan mewariskannya kepadamu, semuanya, asalkan kamu melepaskanku. Merasakan niat pembunuh dari tubuh Dev, Wiwanto menjadi ketakutan. Mengingat apa yang dilakukan Dev kepada 5 orang pendekar negara Partan, membuat Wiwanto menjadi semakin takut. Mungkin kematian tidak menakutkan, tapi ada lebih banyak hal yang jauh lebih menakutkan daripada kematian.